Halo Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat datang kembali di saluran cerita kehidupan. Tengah malam ibu mertua menelepon, besok pagi ibu dan 5 orang kerabat dari kampung akan menumpang di rumah kami selama 1 bulan. Suamiku langsung memotong pembicaraannya. Maaf, ini bukan kos-kosan yang bisa didatangi siapa saja sesuka hati. Namaku Nadia, umur 34 tahun, bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan alat kesehatan. Suamiku bernama Bima, 2 tahun lebih tua dariku, bekerja sebagai insinyur pengawas konstruksi. Kami memiliki seorang putri kecil berusia 4 tahun, panggilan kesayangannya di rumah adalah Dede Caca. Setelah hampir 10 tahun bekerja, berhemat setiap sen, ditambah pinjaman KPR bank dengan tenor 20 tahun, akhirnya kami berdua berhasil membeli sebuah unit apartemen 3 kamar tidur di kawasan menengah di pinggiran Jakarta. Rumah itu tidak besar, tetapi itu adalah sesuatu yang kami tukar dengan entah berapa malam tanpa tidur. Dengan lembur-lemburku yang kerap sampai jam 11 malam, dengan hari-hari Bima pulang dari proyek dengan tubuh penuh debu semen, namun masih terus mengambil pekerjaan sampingan. Karena itu, bagiku, ini bukan sekadar apartemen. Ini adalah rumah kami, tempat berlindung, satu-satunya tempat yang membuatku merasa tenang di tengah mahalnya ibu kota. Malam itu sudah lewat pukul 11.30. Aku baru saja meninabobokan Caca. Anak itu sedang batuk ringan beberapa hari ini, jadi sangat manja dan terus memeluk leherku tak mau lepas. Hampir 1 jam berlalu sampai ia benar-benar tertidur pulas. Aku menarik selimutnya perlahan lalu berjalan ke ruang tengah. Bima masih duduk di depan laptop, di bawah kakinya ada tumpukan tebal dokumen proyek. Ia sedang memeriksa ulang laporan serah terima untuk dikirim ke pihak developer besok pagi. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Di dalam apartemen hanya terdengar dengung halus AC dan suara ketikan keyboard yang berbunyi klak-klik. Aku baru saja duduk di sebelah suamiku ketika ponselnya bergetar terus-menerus. Layarnya menampilkan satu kata, Ibu. Aku melirik jam lalu sedikit mengernyit. Hampir tengah malam dan ibu mertua menelepon sampai 3 kali berturut-turut, ini pasti bukan hal biasa. Bima menghela napas pelan lalu mengangkatnya, ia menyalakan speaker karena melihatku duduk di sana. Belum sempat ia bersuara, dari seberang telepon sudah terdengar suara Ibu Sri. Suara ibu mertuaku menggelegar seperti orang di pasar. Bima, besok pagi ibu sama beberapa orang dari kampung mau ke Jakarta. Kami mau numpang di rumah kalian sebulan, ya? Aku tertegun. Sebulan? Aku pikir aku salah dengar, jadi aku menoleh menatap Bima. Raut wajahnya pun jelas langsung menggelap. Ibu Sri terus bicara dengan cepat, nadanya sama sekali bukan bertanya untuk meminta izin, melainkan seperti memberi pengumuman. Ada Om Darto, Tante Tini, terus Mbak Rini sama 2 anaknya juga. Rumah keluarga besar di kampung lagi direnovasi, banyak debu, gak bisa diinap. Tanganku mengepal secara refleks. Sebentar, 6 orang selama 1 bulan di apartemen 3 kamar kami? Belum sempat aku mencerna semuanya, Ibu Sri sudah melanjutkan kata-katanya. Nadanya mulai mengatur segala sesuatunya. Ruang kerja kalian itu beresin aja, kasih Om Darto tidur di situ. 2 anak Rini bisa tidur di ruang tamu. Tante Tini itu sering sakit pinggang, jadi siapin kasur yang agak empuk ya. Oh ya, besok ibu sampai pagi-pagi banget. Kalian jangan lupa ke pasar beli makanan yang enak-enak, ngerti? Mendengar itu, darahku mulai naik ke kepala. Itu adalah rumah tempat kami berdua banting tulang membayar cicilannya setiap bulan. Tidak ada yang bertanya apakah kami keberatan, tidak ada yang peduli anak kami sedang sakit. Tidak ada juga yang memikirkan bagaimana ritme kehidupan keluarga kecil kami akan jungkir balik. Mereka hanya berasumsi, beranggapan bahwa rumah anak laki-laki adalah tempat di mana mereka bisa membawa siapa saja untuk menginap sesuka hati. Ibu Sri masih terus nyerokos, rumah 3 kamar kok dibiarin kosong, mubazir, sama keluarga sendiri masa perhitungan. Tepat saat itu, Bima tiba-tiba menutup layar laptopnya dengan keras. Suara beraak menggema di ruang tengah yang sepi, membuatku terkejut. Ia duduk tegak, suaranya sangat tenang namun berubah dingin. Maaf, Bu, ini bukan biru Bu, ini bukan kos-kosan yang bisa didatangi siapa saja sesuka hati. Di ujung telepon, suasana hening selama 2 detik. Lalu Ibu Sri nyaris berteriak, kamu ngomong apa? Bima tetap mempertahankan nadanya. Bima bilang, rumah Bima nggak bisa diisi tambahan 6 orang selama sebulan. Kami punya anak kecil, kami berdua juga kerja. Mereka itu keluarga, bukan pengemis di jalan, kenapa ibu ngomongnya begitu? Ibu Sri memekik tajam, aku yang membesarkanmu sampai sebesar ini, sekarang kamu udah punya rumah malah pelit sama ibumu sendiri? Aku menoleh menatap suamiku. Sejujurnya, aku sudah mempersiapkan mental melihat Bima mengalah,
karena selama bertahun-tahun ia adalah tipe orang yang lebih memilih diam demi ketenangan. Setiap kali keluarga pihak suami meminta bantuan, ia biasanya memilih diam untuk menghindari pertengkaran. Tapi kali ini berbeda. Bima bersandar di kursinya, matanya tampak lelah namun sangat tegas. Berbakti bukan berarti ibu bisa narik rombongan orang untuk nginap dan bikin istri sama anak Bima pontang-panting kayak di pasar. Kalau ibu mau bantu saudara, ibu bisa sewa penginapan buat mereka, tapi rumah Bima nggak bisa. Bima, kamu dipanas-panasin istrimu kan? Ibu Sri menggeram. Sejak nikah sama Nadia, kamu makin lama makin kurang ajar. Mendengar namaku disebut, aku menggigit bibir. Tapi sebelum aku sempat bicara, Bima langsung menjawab, nggak ada yang manasin Bima. Ini keputusan Bima sendiri. Di luar, suara hujan mulai turun lebih deras. Di telepon, aku samar-samar mendengar suara banyak orang mengobrol di belakang Ibu Sri. Ada juga suara serak laki-laki, itu suara Om Darto. Anak ini sekarang udah kaya, makanya ngeremehin saudara sendiri. Kulihat tangan Bima mengepal. Ia mengatakan satu kalimat dengan sangat lambat, setiap kata seperti ditekan dalam-dalam. Bima bilang untuk yang terakhir kali, jangan sembarangan bawa orang ke sini. Kalau besok pagi kalian tetap datang, Bima nggak akan buka pintu. Setelah mengatakan itu, ia mematikan telepon. Seluruh apartemen jatuh dalam keheningan. Aku duduk di sana menatap pria di depanku ini dengan perasaan campur aduk, terkejut, namun sekaligus merasa hidungku perih menahan haru. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, aku merasa suamiku benar-benar berdiri memihak aku dan anak kami. Setelah kalimat terakhir Bima, aku pikir panggilan itu sudah benar-benar berakhir. Namun tak sampai 1 menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. Ibu Sri lagi. Kali ini ia tidak melakukan video call, hanya panggilan suara biasa, tapi nada deringnya terus berbunyi panjang seolah ingin mengebor keheningan rumah kami. Bima menatap layar sejenak lalu mengangkatnya. Ia tidak menyalakan speaker lagi, tapi suara Ibu Sri terlalu keras. Aku yang duduk di sebelahnya masih bisa mendengarnya dengan jelas. Bima, ibu cuma ngomong begitu aja, ibu ini udah tua. Jalan ke sana kemari juga udah nggak kuat. Ibu cuma mau nginap sama anak laki-laki ibu beberapa hari biar nggak merasa kesepian. Orang lain yang anaknya sukses pasti langsung jemput orang tuanya buat dirawat. Masa ibu mau numpang sebulan aja kamu tega nolak? Nadanya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi gaya memerintah yang menggelegar, digantikan dengan suara helaan napas, isakan hidung, dan suara tersendat-sendat layaknya seorang ibu yang disakiti sampai ke tulang oleh anak kandungnya sendiri. Jika orang luar yang mendengarnya, mereka pasti akan berpikir Bima benar-benar anak yang durhaka. Tapi aku sudah menjadi menantu di keluarga ini selama 7 tahun, aku sangat memahami karakter Ibu Sri. Ia bisa mengubah nada suaranya begitu cepat sampai orang tak sempat bereaksi. Saat ia butuh memaksa, ia akan membentak. Saat butuh simpati, ia akan menangis. Dan ketika kedua cara itu gagal, ia akan menarik keluar kata pengorbanan orang tua dan meletakkannya di atas kepala anak-anaknya seperti batu besar. Bima tidak terbawa suasana. Ia hanya bertanya balik dengan sangat logis. Kalau ibu cuma mau jenguk Bima, kenapa harus bawa Om Darto, Tante Tini, Mbak Krini, sama 2 anaknya? Di seberang sana hening sejenak, lalu Ibu Sri membuang ingus. Ya mereka kan keluarga juga, pergi bareng-bareng biar ramai. Kenapa sih kamu harus mempermasalahkan setiap kata ibu? Bima nggak mempermasalahkan. Bima lagi nanya jelas, 6 orang datang nginap sebulan itu bukan hal sepele. Kecil atau besar itu tergantung kelapangan hati aja, Ibu Sri langsung mengubah nadanya lagi. Kalau hatinya lapang, rumah ya terasa luas. Kalau hatinya sempit, 3 kamar pun terasa kayak kandang ayam. Menantu zaman sekarang emang pada perhitungan. Apa-apa dinilai pakai uang, dipisah-pisah mana bagiannya. Kalimat itu seperti tamparan yang mendarat tepat di wajahku. Aku duduk diam, kedua tanganku di atas lutut, berusaha menjaga agar ekspresiku tidak berubah. Aku tahu ia sengaja mengatakannya agar aku mendengarnya. Ia ingin memancing emosiku agar aku ikut campur. Dengan begitu, ia punya alasan untuk menyebutku menantu kurang ajar, menyebutku menghasut suami untuk melawan ibunya. Bima melirikku, matanya seolah memberitahuku untuk membiarkan dia yang mengurus ini. Ia merendahkan suaranya, tapi setiap kata terdengar sangat jelas. Ibu jangan bawa-bawa Nadia, yang bilang tidak itu Bima. Ibu Sri tertawa sumbang. Kamu cepat banget ya belain dia. Dulu waktu kamu masih kecil, siapa yang gendong kamu ke puskesmas tengah malam? Siapa yang begadang jagain kamu pas demam? Siapa yang nahan lapar biar kamu bisa kuliah? Sekarang kamu udah punya istri, punya rumah, punya sedikit uang, ibu ngomong sepatah kata aja langsung salah semua. Mendengar itu, hatiku sedikit menciut.
Anak manapun ketika diingatkan tentang masa lalu seperti itu pasti sulit untuk tidak luluh. Bima pun begitu, kulihat bahunya sedikit menegang, tapi ia tidak berkompromi. Bima nggak menyangkal kalau ibu kerja keras besarin Bima, tapi fakta bahwa ibu susah payah besarin Bima nggak berarti ibu punya hak untuk bawa masuk siapa saja ke rumah Bima tanpa nanya pendapat kami berdua. Ibu Sri langsung membentak. Rumahmu ya rumahmu, masa ibu harus minta izin ke istrimu untuk setiap hal? Bima langsung menjawab, rumah ini rumah kami berdua, bukan punya Bima sendiri, apalagi punya keluarga besar. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. 7 tahun menjadi istri, aku sudah sering mendengar kalimat seperti rumah suami, keluarga pihak laki-laki, atau menantu itu harus tahu diri. Tapi ini adalah pertama kalinya Bima berbicara dengan sangat jelas di depan ibunya bahwa apartemen ini adalah milik kami berdua. Di ujung sana, Ibu Sri terdiam beberapa detik. Keheningan itu bukan karena ia mengerti, melainkan seperti sedang menelan amarahnya untuk beralih ke serangan berikutnya. Benar saja, suara laki-laki yang serak ikut campur. Itu Om Darto. Bima, Om kasih tahu ya, laki-laki yang tinggal di kota tapi picik begitu tuh bikin malu keluarga besar. Rumah cuma puluhan meter persegi aja lagaknya kayak istana. Lagian Om sama Tante ini nginap belum tentu gratisan. Segera setelah itu terdengar suara Tante Tini yang sinis dan panjang. Dulu ibumu susah payah besarin kamu, keluarga juga sering bantu. Sekarang kamu udah lumayan sukses, malah nutup pintu rapat-rapat buat keluarga. Bener kata orang, kalau udah kaya, jangankan teman, saudara aja dilupain. Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Ternyata sedari tadi Ibu Sri tidak menelepon sendirian. Sekelompok orang itu sedang duduk di sebelahnya, mendengarkan setiap kalimat dan menunggu setiap celah untuk ikut menekan Bima. Ini bukan lagi panggilan meminta tolong. Ini adalah pengeroyokan yang sudah disiapkan. Bima juga menyadari hal itu. Ia kembali menyalakan speaker, meletakkan ponselnya di atas meja, lalu suaranya memberat. Kalau begitu Bima tanya langsung, kalian ini datang mau main atau lagi sembunyi dari masalah lain? Pertanyaan itu jatuh bagai batu besar. Ujung telepon tiba-tiba sunyi senyap, tidak ada yang bicara, hanya terdengar suara kipas angin yang berderit dan suara napas seseorang yang berat. Beberapa saat kemudian, Ibu Sri membentak, nadanya tidak bisa lagi mempertahankan kesan menyedihkan. Kamu belajar dari mana gaya interogasi ibumu kayak polisi gini? Ibu bilang mau numpang ya mau numpang, kamu mau nyelidikin ibumu sendiri? Bima menatap layar ponsel, tatapannya menggelap. Bima cuma mau dengar kebenarannya. Kebenarannya adalah kamu anak durhaka. Ibu Sri mendesis. Kamu punya rumah bagus tapi ngebiarin ibumu sama keluarga sewa tempat tidur. Kamu nggak takut dikutuk orang-orang? Bima menjawab sangat pelan namun dingin. Bima lebih takut istri dan anak Bima kehilangan kedamaian. Kalimat itu seakan menusuk tepat di titik kelemahan Ibu Sri, ia berteriak, bagus. Besok pagi ibu tetap akan datang, ibu mau lihat seberapa berani kalian ngunciin ibu di luar. Ibu juga mau tetangga-tetanggamu di situ lihat dengan jelas, anakku setelah nikah jadi manusia macam apa. Bima tidak berdebat lagi. Ia hanya berkata, Bima kasih tahu dari sekarang. Siapapun yang datang tanpa izin, Bima nggak akan buka pintu. Ibu Sri mengertakkan gigi, setiap kata seolah dilemparkan melalui telepon. Oke, kita lihat besok pagi seberapa durhakanya kalian. Lalu ia mematikan telepon. Aku duduk terpaku, mendengarkan suara hujan yang mengetuk kaca jendela. Di dalam hatiku tidak ada lagi sekadar rasa kesal, melainkan mulai muncul perasaan tidak aman yang sangat jelas. Karena seorang ibu, jika hanya ingin menjenguk anaknya, tidak akan perlu menarik sekelompok orang untuk memberikan tekanan. Dan sekelompok kerabat, jika benar-benar hanya ingin menumpang sementara, tidak akan perlu menggunakan kata berbakti seperti tali jerat yang mencekik leher anak cucunya. Aku menatap Bima yang baru saja mematikan telepon, hatiku masih terasa berat. Meskipun ia sudah berbicara dengan sangat tegas, aku tetap merasa cemas. Bagaimanapun, orang di ujung telepon itu adalah ibu kandungnya. Dalam budaya keluarga Indonesia seperti kami, hanya dengan satu kalimat anak yang tidak menyenangkan hati orang tua, orang luar bisa dengan mudah mencap anak tersebut sebagai anak durhaka. Aku menuangkan segelas air hangat untuk Bima, meletakkannya di depannya lalu bertanya pelan, apa kamu ngomongnya ketuaan tadi? Bagaimanapun ibu udah berumur. Bima tidak langsung meminum airnya. Ia duduk bersandar di kursinya, memijat-mijat pelipisnya. Cahaya lampu kuning yang memantul di wajahnya membuatku melihat jelas raut kelelahan di sudut matanya. Beberapa saat kemudian, ia baru berkata, Nadia, kamu belum paham betul sifat ibuku. Urusan ini bukan sekadar beberapa orang mau numpang nginap. Aku menatapnya, dia menunggu. Di dalam hatiku tiba-tiba muncul perasaan dingin. Dari nada suara Bima,
aku sadar ia bukan sekadar marah karena panggilan barusan. Ia sudah curiga tentang hal ini sejak awal. Bima mengambil ponselnya, membuka aplikasi M-Banking, lalu menunjukkannya padaku. Beberapa bulan ini ibu minta uang terus-menerus. Kadang alasannya buat urunan tahlilan keluarga, kadang buat benerin makam kakek nenek, kadang bilang anak Om Darto kurang uang buat bayar SPP. Awalnya aku tetap transfer karena mikir ibu di kampung, kalau ada urusan keluarga ya kita bantu sebisa mungkin. Aku menunduk melihat layar. Daftar mutasi rekening muncul berturut-turut. 5 juta, 8 juta, 12 juta, lalu pernah suatu kali mencapai 30 juta rupiah. Setiap baris transfer memiliki catatan yang sangat masuk akal, sangat mudah membuat orang luluh. Untuk ibu urus selamatan, untuk ibu perbaiki makam, Om Darto masuk rumah sakit. Aku mengernyit. Kenapa selama ini kamu gak cerita sama aku? Bima menghela napas. Karena aku tahu kamu bakal kepikiran. Lagi pula awalnya aku mikir itu uang pribadiku, bantu ibu sedikit gak apa-apa. Tapi makin kesini aku makin ngerasa aneh. Ia menggulir layar ke transaksi 30 juta lalu berhenti. Kali ini ibu bilang Om Darto kena stroke ringan, harus masuk IGD segera. Ibu menangis di telepon, bilang kalau aku gak segera transfer, Om Darto gak bisa bayar DP rumah sakit. Aku terkejut. Om Darto dalam ingatanku adalah pria berusia 50-an, bertubuh gempal, selalu memakai kemeja dimasukkan ke celana, dan kalau bicara suka menceramahi seperti pensiunan pejabat. Setiap kali datang ke rumah kami, ia selalu duduk di tengah ruang tamu, memegang cangkir teh, mulutnya memuji apartemen kami bagus tapi matanya menjelajah setiap sudut rumah. Aku masih ingat suatu kali ia melihat lemari kecil tempat Bima menyimpan minuman, lalu tertawa, rumah orang kota emang beda, uangnya disimpan di setiap batu batanya. Waktu itu aku hanya merasa kalimatnya agak tidak sopan. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, tiba-tiba bulu kuduku merinding. Bima melanjutkan ceritanya. Setelah itu aku nelepon kenalan di kampung buat nanya kabar, ternyata Om Darto sama sekali nggak masuk rumah sakit. Dia pakai uang itu buat bayar utang judi. Aku mendongak terkejut. Judi? Bima mengangguk, raut wajahnya menggelap. Dan bukan cuma sekali. Ibu tahu tapi tetap nutupin dari aku. Tiap kali aku nanya detail, ibu malah bilang aku nggak percaya sama ibuku sendiri. Bilang aku mentang-mentang tinggal di Jakarta terus merendahkan orang kampung. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja, hatiku berat seolah tertimpa batu. Di ruangan yang sunyi ini, suara hujan di luar kaca jendela tiba-tiba terdengar lebih jelas. Tetesan air yang jatuh, berturut-turut dan dingin, seolah sedang mengetuk-ngetuk kecurigaan yang baru saja terbuka di hatiku. Bima membuka pesan lama lainnya. Kali ini bukan riwayat mutasi bank, melainkan tangkapan layar percakapan Ibu Sri dengan seorang kerabat. Entah bagaimana Bima bisa mendapatkannya, tapi ketika aku membaca tulisan di layar itu, tanganku langsung terasa dingin. Datang aja ke sana. Bima nggak bakal berani ngusir kok. Gengsinya dia tuh gede. Apalagi ada si Nadia di situ, dia makin nggak berani macam-macam. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, tenggorokanku tercekat. Ternyata di mata Ibu Sri, kesabaranku selama ini bukanlah hal yang pantas dihargai. Itu hanyalah kelemahan yang ia jadikan bahan perhitungan. Ternyata ia sudah merencanakan bahwa jika mereka menyeret orang sampai ke depan pintu, kami berdua tidak akan berani menolak karena takut dituduh tidak tahu malu. Aku menatap Bima. Sejak kapan kamu punya ini? Waktu itu aku pinjam HP ibu buat nelpon Pak D, nggak sengaja pesan itu muncul. Aku belum mau memperbesar masalah karena belum ada bukti konkret, tapi setelah telepon malam ini, aku yakin mereka udah merencanakan ini dari awal. Aku terdiam, perasaan tidak aman yang tadi kurasakan kini sudah terbentuk jelas. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang ingin menginap dengan anak laki-lakinya, apalagi kerabat yang sedang kesulitan dan butuh tempat menumpang sementara. Ini lebih seperti sebuah rencana. Sebuah rencana untuk memanfaatkan ikatan darah, memanfaatkan gengsi, dan memanfaatkan rumah yang sedang kami cicil setiap bulannya. Tepat pada saat itu, layar ponselku menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membukanya, dan hanya melihat satu kalimat yang sangat santai, seolah pengirimnya sangat akrab denganku. Mbak Nadia, besok kan ada tamu, tolong disiapkan kamar yang ada AC-nya ya buat 2 anakku. Mereka kalau tidur kepanasan badannya bisa merah-merah semua. Aku tertegun. Segera setelah itu pesan kedua muncul. Oh iya, Tante Tini kan sakit pinggang, nggak bisa tidur di kasur keras. Coba Mbak cariin kasur yang empuk ya buat Tante. Terus Om Darto tiap pagi minum teh kental, tolong disiapin air panas di termos ya, Mbak. Belum sempat aku membalas, pesan ketiga masuk lagi.
Di rumah pasti ada mesin cuci sama pengering kan, Mbak? Anak-anak ganti baju terus. Aku nggak biasa nyuci pakai tangan loh. Aku menatap layar ponsel dengan pandangan kosong, antara marah dan ingin tertawa. Pengirimnya adalah Mbak Rini, sepupu Bima. Sebelumnya, ia hampir tidak pernah menyapaku. Saat lebaran atau kumpul keluarga, ia hanya mengangguk basa-basi, bahkan pernah suatu kali menyindir bahwa aku ini beruntung bisa dapat suami seperti Bima. Tapi sekarang, saat kakinya belum pun menginjak rumahku, ia sudah mengirimkan daftar permintaan layaknya memesan kamar hotel. Aku menyodorkan ponselku pada Bima. Ia membacanya, rahangnya mengeras. Raut wajahnya menggelap, matanya bukan lagi sekadar marah, tapi sudah berubah dingin. Aku berucap pelan, mereka belum diizinkan, tapi udah bagi-bagi kamar, milih kasur, sama pesan makanan. Bima meletakkan ponselku di atas meja, suaranya sangat rendah hingga membuat jantungku berdesir. Mereka bukan mau numpang, Nat. Ia mendongak menatapku. Setiap kata jatuh dengan berat. Mereka sedang bersiap untuk mengambil alih. Kalimat Bima membuat suasana ruangan ini semakin berat. Aku menatap suamiku, tiba-tiba merasa lebih kasihan padanya daripada marah. Seorang pria yang bisa bersikap setegas itu di depan ibunya sendiri, pasti bukan karena hatinya tidak sakit. Melainkan, ada hal-hal yang sudah terlalu lama ditanggungnya, sampai pada suatu hari seseorang terpaksa harus memilih antara kepatuhan buta dan melindungi keluarganya sendiri. Aku mengenal Bima sejak ia masih menjadi insinyur fresh graduate. Gajinya belum seberapa, kulitnya selalu terbakar matahari karena terus-terusan di lapangan. Ia bukan tipe pria yang pandai bicara manis, tapi ia hidup lurus, visioner, dan sangat menyayangi ibunya. Saat baru menikah, aku pikir itu adalah nilai plus. Pria yang berbakti pada ibunya pasti juga akan menghargai keluarganya. Tapi kemudian aku baru paham, antara berbakti dan membiarkan ibu mengatur seluruh hidup, jaraknya hanya setipis benang. Di depan orang luar, Ibu Sri adalah wanita yang luwes. Kalau bertemu tetangga, ia bicara lembut, selalu tersenyum ramah, memuji menantunya pandai mengurus rumah. Tapi saat sedang berdua denganku, ia adalah orang yang berbeda. Ia suka ikut campur, mulai dari urusan aku masak apa, beli barang apa, Caca sekolah di mana, sampai urusan bagaimana kami berdua mengatur pengeluaran. Ia sering memanggilku menantu kota. Sekilas terdengar biasa, tapi nadanya selalu menyiratkan sindiran. Menantu kota itu bersih, modern, tapi kalau sama keluarga dinginnya minta ampun. Atau, orang kantoran kayak kamu ini perhitungannya tiap perak, nggak ngerti apa itu rasa kekeluargaan. Kata-kata itu tidak cukup kasar untuk langsung memicu pertengkaran, tapi cukup membuat orang yang mendengarnya merasa tercekat di dada. 3 tahun pertama pernikahan kami, aku menahan hampir semuanya. Aku pikir ia hanya orang tua yang terbiasa dengan gaya hidup lama. Aku juga tidak mau Bima terjepit di antara ibu dan istrinya hingga serba salah. Pernah suatu kali Ibu Sri menelepon, bilang ada keponakan dari kampung yang mau datang ke Jakarta untuk ikut bimbel persiapan masuk kuliah. Ia minta izin, agar anak itu numpang di rumah kami selama 2 minggu. Belum sempat aku mendiskusikannya dengan Bima, malam itu juga Ibu Sri sudah mengantar anak itu sampai ke depan pintu dengan membawa 2 tas pakaian besar. Ia tertawa lebar. Ada ruang kerja itu kan? Kasih dia tidur di situ aja. Anaknya rajin belajar kok, nggak akan ngerepotin. 2 minggu berlalu, anak itu belum pergi. Sebulan berlalu, juga belum pergi. Akhirnya ia tinggal di rumah kami genap 2 bulan. Uang makan, listrik, air, sampai kebutuhan pribadinya aku yang tanggung semua. Anak itu juga punya kebiasaan begadang main game, bangun siang, dan membiarkan piring kotor menumpuk di wastafel. Aku sempat menegur Bima pelan-pelan. Ia hanya menghela napas. Udahlah, bentar lagi dia ujian. Ibu kan udah susah seumur hidupnya, sekarang minta tolong sedikit, kita bantu aja biar tenang. Mendengar itu, aku kembali diam. Saat itu aku masih percaya bahwa kesabaran akan membuahkan kedamaian. Tapi kedamaian tidak pernah datang dari pihak yang terus-menerus mengalah. Kali lain, Ibu Sri meneleponku, bukan menelepon Bima. Ia bilang keponakan perempuan dari pihak ayah butuh pinjaman 15 juta rupiah untuk modal jualan baju lebaran. Ia bilang, kamu transfer dulu aja ke dia. Namanya juga keluarga, momen lebaran saling bantu itu bawa berkah. Jangan sampai ibu harus ngomong berkali-kali. Aku pun mentransfernya. Setelah itu sepupu tersebut hanya berterima kasih seadanya dan menghilang. Sampai aku mengirim pesan menanyakan kapan utangnya dibayar, nomor teleponku malah diblokir. Aku bicarakan hal ini pada Bima. Ia sangat merasa bersalah, tapi akhirnya keluar kalimat yang sama. Ya udah, anggap aja kita bantu ibu jaga gengsi. Nanti aku ganti uangmu. Ia memang menggantinya,
Tapi yang kubutuhkan bukan uang 15 juta itu. Yang kubutuhkan adalah suamiku mengerti bahwa harga diri dan kebaikan istrinya tidak bisa dijadikan modal putar untuk seluruh keluarga besarnya. Segalanya baru benar-benar berubah pada suatu malam tahun lalu. Saat itu Caca demam tinggi hingga 40 derajat. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru, matanya sayu. Aku ketakutan setengah mati. Bima sedang terjebak di proyek pinggiran kota karena hujan deras merobohkan sebagian perancah sementara, sehingga ia tidak bisa pulang segera. Aku menelepon Ibu Sri sambil hampir menangis. Bu, Caca demam tinggi banget, Nadia harus bawa ke rumah sakit. Ibu bisa ke rumah nemenin sebentar nggak? Nadia takut nggak sanggup sendirian. Di seberang sana sangat berisik. Aku mendengar suara piring, suara tawa, dan musik dangdut dari hajatan. Ibu Sri menjawab santai. Ibu lagi di kondangan keluarga. Kamu pesen taksi online aja sana. Anak kecil demam itu biasa, nggak usah lebay gitu. Aku berdiri di tengah ruang tamu, satu tangan memeluk anakku yang tubuhnya sepanas bara api, tangan lain memegang ponsel, hatiku membeku perlahan-lahan. Malam itu, aku sendiri yang membungkus Caca dengan selimut, menggendongnya turun ke lobi, memesan taksi, dan membawanya ke IGD. Caca harus diinfus sampai hampir pagi. Bima langsung meluncur dari lokasi proyek ke rumah sakit, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat pasi melihat anaknya terbaring di ranjang rumah sakit. Keesokan paginya, Ibu Sri tidak menelepon untuk bertanya apakah cucunya sudah baikan. Panggilan pertamanya justru untuk menyalahkanku. Kemarin nikahan anaknya Om Tiga, kenapa kamu nggak transfer uang kondangan? Ibu malu tahu duduk di sana dilihatin saudara-saudara. Aku tidak bisa berkata-kata. Bima sedang berdiri di samping ranjang, mendengar setiap kata dengan jelas. Untuk pertama kalinya aku melihat wajah suamiku menggelap dengan cara yang sangat menakutkan. Ia mengambil ponsel dari tanganku dan hanya mengucapkan satu kalimat. Bu, semalam cucu ibu masuk rumah sakit. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Ibu Sri masih mencoba membela diri. Ya anak kecil sakit itu biasa, tapi urusan kekeluargaan kan juga harus dijaga. Tepat pada detik itu, sesuatu dalam diri Bima putus. Ia tidak berteriak-teriak marah, juga tidak membuat pernyataan dramatis. Tapi sejak hari itu, Bima mulai berubah. Ia membuat pembukuan keuangan keluarga, memisahkan anggaran belanja bulanan, cicilan KPR, uang sekolah anak, dan dana bantuan untuk orang tua kedua belah pihak. Pengeluaran apapun yang berhubungan dengan keluarga besar harus punya alasan jelas, batas maksimal, dan yang terpenting, harus didiskusikan denganku lebih dulu. Awalnya Ibu Sri protes keras. Ia menuduhku mengendalikan suami, menuduh Bima lupa daratan setelah beristri. Tapi Bima tidak lagi luluh seperti dulu. Ia hanya menjawab, Bima harus berbakti pada ibu, tapi Bima nggak boleh nggak adil pada istri dan anak Bima. Karena itu, panggilan telepon tengah malam tadi bukanlah pertama kalinya Ibu Sri bertindak keterlaluan. Itu hanyalah tetesan air terakhir yang jatuh ke dalam gelas yang sudah penuh sejak lama. Dan kali ini, Bima tidak lagi memilih menahan diri untuk mempertahankan kedamaian palsu. Ia memilih untuk memblokirnya langsung dari pintu depan, sebelum keserakahan orang lain sempat masuk ke dalam rumah kami. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman aku hampir tidak tidur, tapi aku berusaha menjaga agar segala sesuatunya di rumah berjalan normal. Caca masih kecil, ia tidak seharusnya melihat raut kepanikan di wajah ibunya. Aku memandikan Caca, mengikat rambutnya dua, menyiapkan botol minum dan kotak bekalnya seperti hari-hari biasa. Bima juga sudah bangun sejak pagi buta. Ia tidak banyak bicara, hanya diam-diam menyeduh kopi lalu duduk di meja makan sambil memeriksa layar ponselnya. Aku tahu ia sedang menunggu. Ada hal-hal yang meski sudah bisa diprediksi, pada saat benar-benar terjadi, tetap saja terasa seberat batu di dalam dada. Sekitar pukul 07.15, ketika aku baru saja memakaikan tas punggung kecil ke bahu Caca, interkom apartemen berbunyi. Telepon dari petugas keamanan di lobi bawah, Pak Bima. Di bawah ada sekelompok orang nanyain unit Bapak. Bawaannya banyak banget. Ada ibu-ibu paruh baya bilang kalau dia ibu Bapak. Aku langsung menoleh ke arah Bima. Ia sama sekali tidak terkejut. Hanya memejamkan matanya sejenak lalu membukanya. Apa yang harus datang akhirnya datang juga. Bima melangkah ke layar interkom yang terhubung dengan kamera lobi, gambar yang muncul membuatku terpaku. Ibu Sri berdiri tepat di depan meja resepsionis, mengenakan setelan tunik ungu tua, lehernya dibalut syal sutra, tangannya menenteng tas kulit besar. Di sebelahnya ada Om Darto dengan kemeja kotak-kotak yang kusut, wajahnya memerah seolah baru saja minum alkohol sejak pagi. Tante Tini mendekap tas berisi selimut besar, mulutnya terus berkomat-kamit. Mbak Rini berdiri di belakang, tangannya menggandeng dua anak kecil,
matanya menjelajah sekeliling lobi apartemen dengan raut penasaran bercampur jengkel. Namun yang membuatku terperanjat bukanlah 6 orang itu, melainkan tumpukan barang bawaan mereka. Selain koper berisi pakaian, mereka juga membawa rice cooker, 2 bantal kapuk, sekardus mie instan, beberapa kantong plastik berisi lauk kering, dan bahkan karung kecil berisi botol-botol bumbu dapur. Melihat pemandangan itu, siapapun yang bilang mereka hanya menumpang sebulan, aku tidak akan percaya. Ini adalah gaya orang pindah rumah, bukan sekadar mampir menjenguk anak cucu. Aku mendengar jelas suara Mbak Rini menggema dari speaker intercom. Rumah adikku sendiri kok aturannya kayak hotel bintang 5 aja sih. Mau jenguk keluarga masa harus minta izin satpam segala? Petugas keamanan tampak serba salah, tapi tetap menjaga nada bicaranya agar sopan. Maaf, Ibu, peraturan manajemen gedung memang tamu harus dikonfirmasi oleh pemilik unit, baru kami bisa izinkan naik. Om Darto mendengus. Aturan ya aturan, tapi ini keluarga sendiri kok dibikin ribet. Caca yang melihatku berdiri terpaku mendongak dan bertanya, Ibu, kita nggak berangkat sekolah? Aku membungkuk mengelus kepala anakku, mencoba memaksakan senyuman. Caca main bentar sama ayah ya, Ibu mau beresin kerjaan dikit. Tepat pada saat itu, ponsel Bima berdering, Ibu Sri. Bima menyalakan speaker, dan suara ibunya terdengar sengaja dikeraskan, seolah ingin seluruh penghuni di lobi mendengarnya. Ibu udah sampai. Kamu turun jemput ibu ke atas. Jangan biarin orang luar lihat, nanti kamu dikira anak durhaka, ibu kandung sampai depan pintu masa nggak boleh masuk. Bima berdiri di depan layar intercom, suaranya tidak tinggi tapi sangat jelas. Semalam Bima udah bilang nggak. Kalau ibu datang tanpa izin, ibu cari hotel sendiri. Lobi apartemen di bawah seketika menjadi riuh. Kulihat beberapa penghuni yang lewat mulai berhenti dan melihat. Wajah Ibu Sri langsung berubah. Baru beberapa detik yang lalu ia masih terlihat garang, tapi sekarang matanya sudah memerah, tangannya memegang dada seolah akan pingsan. Ya Tuhan! Anak sendiri. Ibu naik bus semalaman buat jenguk anak, malah diusir suruh ke hotel. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian dengar sendiri kan betapa sakitnya hati saya? Aku mengepalkan tangan. Benar-benar gaya Ibu Sri. Ia sangat tahu cara mengubah dirinya menjadi korban yang paling mengiba di depan orang banyak. Om Darto langsung menimpali. Ia menunjuk lurus ke arah kamera CCTV, suaranya menggelegar. Bima, kau lihat muka Om. Kau masih ingat waktu kecil di kampung, siapa yang kasih kau makan singkong rebus? Sekarang kau udah sukses, punya rumah bagus, ibumu sendiri kau usir. Benar-benar lupa daratan setelah dapat istri. Tante Tini menarik kedua anak kecil itu ke depan, sengaja membiarkan mereka berdiri di tengah-tengah lobi. Anak-anak ini kecapekan habis perjalanan semalaman. Masa Om sama tantenya tega biarin keponakan berdiri di jalanan? Orang tua boleh berantem, tapi anak kecil jangan jadi korban. Dua anak kecil itu kebingungan, belum mengerti apa yang terjadi, hanya tahu bahwa mereka didorong oleh orang dewasa untuk dijadikan tameng. Melihat pemandangan itu, perasaanku campur aduk antara marah dan kasihan. Anak-anak itu tidak salah, tetapi orang dewasa terlalu pintar menggunakan mereka untuk melunakkan hati orang lain. Bima mematikan layar, lalu menoleh padaku. Kamu bawa Caca masuk dulu ke kamar, aku menatapnya. Kamu mau turun? Ia mengangguk, berjalan ke ruang kerjanya, lalu mengambil sebuah map biru yang sudah disiapkannya sejak tadi malam. Aku turun, tapi bukan untuk menjemput mereka ke atas. Aku membawa Caca ke kamar, memintanya duduk membaca buku cerita bergambar sebentar, lalu aku keluar. Bima sudah membuka pintu apartemen. Ia tidak membawa kunci cadangan, tidak memegang kartu akses lift untuk tamu, ia hanya memegang map biru itu dan turun ke bawah. Aku yang tidak tenang berdiri di depan layar intercom untuk mengawasinya. Beberapa menit kemudian, Bima muncul di lobi. Ia mengenakan kemeja putih, celana panjang bahan berwarna gelap. Wajahnya begitu tenang, kontras sekali dengan kerumunan orang yang sedang ribut di hadapannya. Begitu melihat putra kandungnya, Ibu Sri langsung maju, hendak meraih tangan Bima. Bima, Ibu tahu kamu nggak akan tega. Ayo bawa kami ke atas, malu dilihat orang di sini. Bima mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan ibunya, yang bikin malu itu justru perbuatan ibu sendiri. Ibu Sri terpaku. Mbak Rini langsung menyela. Bima, ngomong apa kamu? Ibumu ini udah tua, jangan sampai Mbak rekam ini terus Mbak sebarin ke grup keluarga. Bima menatap wanita itu dengan dingin. Rekam aja, Mbak. Tapi pastikan Mbak rekam semuanya dari awal sampai akhir, jangan ada yang dipotong. Setelah berkata begitu, ia meletakkan map biru itu di atas meja tamu lobi. Lembar demi lembar mutasi rekening dikeluarkan dan disusun rapi di depan Ibu Sri.
Sebelum ibu bilang Bima anak durhaka, tolong jelaskan ke Bima. 2 tahun belakangan ini, Bima udah transfer total 286 juta ke ibu dan keluarga besar. Kemana perginya uang itu? Lobi apartemen seketika hening. Ibu Sri menatap lembaran kertas di atas meja, raut wajahnya berubah drastis. Om Darto yang tadinya sok jagoan kini mendadak bungkam. Tante Tini buru-buru menarik kedua anak kecil itu bersembunyi di belakang punggungnya. Dan Mbak Rini tidak lagi berani mengangkat ponselnya. Dengan sangat cepat, Bima menunjuk salah satu baris riwayat transfer, suaranya tenang tapi tajam seperti pisau. Ini 12 juta yang ibu bilang buat patungan renovasi makam kakek, tapi nomor rekening penerimanya atas nama Om Darto. Ini 30 juta yang ibu bilang karena Om Darto masuk IGD, nomor rekeningnya sama. Ini lagi, 20 juta buat bayar SPP keponakan, transfernya ke rekening yang sama juga. Tolong jelaskan, Bu. Ibu Sri melihat sekeliling, dan ketika menyadari semakin banyak pasang mata yang menatap ke arahnya, ia langsung marah. Ia menggebrak meja dengan keras, suaranya melengking. Kamu mau meriksa ibu kayak meriksa maling? Aku ini ibumu, Bima, kamu nggak ngerasa malu ngelakuin ini? Bima tersenyum sinis. Senyum itu tidak lebar, tapi dari layar interkom aku bisa melihat jelas kekecewaan di matanya. Kalau nggak ada yang ditutup-tutupin, kenapa ibu harus takut? Kalimat itu membungkam Ibu Sri. Om Darto langsung maju, hendak meraup lembaran mutasi rekening itu, tapi Bima menahan tangannya. Om nggak usah ikut campur. Ini dokumen pribadi Bima. Om Darto memelotot, kurang ajar kau. Orang tua lagi bicara, kau malah berlagak kayak lagi di pengadilan. Bima menatapnya tajam. Kalau kalian terus-terusan bohong, mungkin sebentar lagi kita beneran akan berdiri di pengadilan. Kalimat itu meluncur begitu saja, dan raut wajah Om Darto jelas berubah. Ia tidak lagi seberingas di awal, melainkan mundur setengah langkah. Mbah Rini buru-buru menarik tangan Ibu Sri dan berbisik ke telinganya. Aku tidak bisa mendengar apa yang diucapkannya, hanya melihat bibirnya bergerak sangat cepat dengan wajah panik. Tepat pada saat itu, seorang satpam mendekati Bima. Ia melirik kelompok orang itu lalu merendahkan suaranya. Pak Bima, saya mau bicara sebentar. Tadi di area parkir ada 2 orang asing nanyain Pak Darto. Katanya mereka baru aja nyusul ke sini. Bima sedikit tersentak. Mendengar itu, wajah Ibu Sri memucat, sedangkan Om Darto langsung menoleh ke arah pintu kaca lobi yang besar. Reaksi itu terlalu jelas, orang yang tidak punya masalah tidak akan bereaksi sepanik itu. Bima bertanya pada satpam, mereka naik apa? Sebuah mobil hitam Pak, parkir di luar gerbang sejak pagi tadi. Waktu kami cek CCTV, mobil itu ngikutin taksi yang bawa rombongan keluarga Bapak ke sini. Aku yang mendengar percakapan itu dari atas merasa jantungku berdegup kencang. Ternyata rombongan itu tidak sekadar datang ke rumahku tanpa izin, mereka juga sedang dibuntuti seseorang. Mbak Rini mulai panik. Ia menarik lengan Ibu Sri. Bude, ayo cepat kita ke atas. Lama-lama di sini nggak aman. Bima mendengar kalimat itu dengan jelas. Ia berbalik menatap Mbak Rini dengan pandangan setajam pisau. Nggak aman apanya? Mbak Rini cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ya, nggak ada apa-apa, anak-anak udah kecapekan, masa disuruh berdiri terus di sini. Namun saat ini tidak ada satupun yang percaya pada kata-katanya. Tante Tini yang masih memeluk tas selimutnya pucat pasi. 2 anak kecil yang mulai ketakutan dengan suasana tegang itu meringkuk berdekatan, tidak berani bersuara. Bima perlahan memungut selembar kertas dari tumpukan dokumen itu lalu mengangkatnya di depan wajah Ibu Sri. Bu, jujur sama Bima. Sebenarnya ada masalah apa di kampung? Ibu Sri menggigit bibir, matanya memerah. Nggak ada apa-apa. Kamu jangan dengerin omongan orang luar. Bima membanting kertas itu ke atas meja. Bunyinya yang nyaring membuat Seisi Lobi terkejut. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa rumah Om Darto di kampung disita bank 3 hari yang lalu? Aku berdiri di kamar atas dan sekujur tubuhku terasa dingin. Disita bank? Masalah sebesar itu, tapi semalam Ibu Sri bicara dengan santainya kalau mereka mau menumpang karena rumah keluarga sedang direnovasi? Ibu Sri limbung dan mundur selangkah, sementara Om Darto berteriak. Siapa yang bilang ke kau? Siapa mulut ember yang cerita ke kau? Bima menatap pria itu. Berarti benar. Om Darto sadar ia kepleset lidah, wajahnya memerah tapi tak bisa berkata apa-apa lagi. Ibu Sri buru-buru memegangi dadanya, mencoba kembali menggunakan trik bermain korban. Bima, ibu nggak mau cerita karena takut kamu kepikiran. Ibu cuma mau numpang sementara di sini. Soal masalah di kampung, nanti kita urus pelan-pelan. Numpang sementara? Bima memotong tegas. Atau bawa sekampung ke sini buat kabur dari utang? Lobi apartemen seketika kembali riuh.
Kulihat beberapa orang di dekat resepsionis saling berbisik sambil melirik dengan pandangan curiga. Bima mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah tangkapan layar pesan lalu menunjukkannya. Semalam setelah ibu telepon, Bima minta tolong Mas Budi di kampung buat ngecek. Ibu tahu sendiri kan Mas Budi kerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Om Darto udah ngejaminkan sertifikat rumah ke bank sejak 4 bulan lalu. Dan bukan cuma satu rumah, dia juga narik 3 keluarga lain buat ikutan pinjam uang. Om Darto gelagapan. Aku cuma mau buka usaha. Mana aku tahu kalau. Usaha apa? Bima memotong keras. Jualan produk suplemen kesehatan dari Amerika, paket investasi diamond, setor makin banyak bonus makin gede, tiap bulan dijanjikan untung 15%? Itu yang Om sebut usaha? Mendengar itu, Mbak Rini mulai menangis. Bima, udah, jangan ngomong lagi, kami juga ini korban. Bima menoleh padanya. Korban? Korban tapi semalam sempat-sempatnya nge-WA istriku nyuruh siapin kamar ber-AC, kasur empuk, sama air panas. Korban tapi pagi ini bawa rice cooker, dus mie instan, sama karung bumbu dapur ke rumahku. Kalian dari awal nggak niat numpang beberapa hari. Kalian berniat menguasai rumahku sampai masalah kalian selesai. Satu persatu kalimat Bima menelanjangi kedok mengiba yang mereka bangun susah payah. Ibu Sri mulai terisak, namun kali ini bukan isakan pilu seorang ibu yang tersakiti, melainkan tangisan orang yang kebohongannya terbongkar di depan umum. Ibu udah nggak tahu harus gimana lagi, Bima. Rumah di kampung udah disita, uang habis semua. Omu bilang asal kita bisa numpang dulu di Jakarta, nanti kalau udah dapat modal kita balik lagi. Ibu takut kamu nggak setuju, makanya ibu bohong. Bima menimpali dengan dingin. Ibu pakai kata berbakti buat maksa Bima. Pakai anak kecil buat maksa istri Bima. Pakai air mata buat narik setumpuk masalah ke depan pintu rumah Bima. Ibu Sri mendongak, wajahnya berlumuran air mata. Ibu ini ibu munak. Kalau kamu nggak nolong ibu, siapa lagi? Bima terdiam beberapa detik. Saat ia bersuara kembali, suaranya serak namun sangat tegas. Bima bisa bantu ibu nyelesain masalah ini dengan cara yang benar, tapi Bima nggak akan biarin ibu ngubah rumah Bima sama istri Bima jadi tempat pelarian dari utang. Aku melihat semuanya lewat layar monitor, jantungku berdebar kencang. Karena aku tahu, sejak detik itu, semua ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Di balik 6 orang yang membawa koper ke rumahku, ada utang menggunung, sindikat penipuan, dan jurang dalam yang sedang mereka coba untuk menarik keluarga kecil kami jatuh bersama-sama ke dalamnya. Situasi di lobi saat itu sudah cukup kacau, tetapi aku tidak menyangka itu baru gelombang pertama. Tepat setelah Bima menyelesaikan kalimatnya, pintu kaca utama apartemen tiba-tiba terbuka. 2 pria berjaket hitam melangkah masuk dengan langkah cepat. Pandangan mereka menyapu sekeliling dan langsung berhenti pada Om Darto. Pria pertama bertubuh tinggi kurus, wajahnya tirus dengan bekas luka panjang di leher. Pria kedua lebih pendek namun berbahu lebar, tangannya menggenggam gulungan kertas yang sudah lecek. Mereka tidak terlihat seperti tamu yang ingin berkunjung, apalagi orang yang salah alamat. Melihat cara satpam langsung berdiri tegap, aku tahu ini bukan pertanda baik. Pria kurus itu menunjuk lurus ke wajah Om Darto, suaranya dingin tanpa basa-basi. Pak Darto, mau kabur sampai kapan? Om Darto mundur selangkah. Wajahnya yang tadi merah padam karena membentak Bima, kini berubah pucat pasi seperti abu. Tante Tini menjerit tertahan, sementara Mbak Rini buru-buru menarik 2 anaknya bersembunyi di balik sofa lobi. Ibu Sri berdiri terpaku. Matanya terbelalak. Bibirnya bergetar namun tak ada satu kata pun yang keluar. Satpam apartemen bergegas maju menengahi. Maaf, Mas, tolong tenang. Ini area hunian warga. Kalau ada masalah, silakan diselesaikan di luar, jangan bikin ribut di lobi. Pria berbahu lebar itu tertawa sinis sambil mengacungkan kertas di tangannya. Kami juga nggak mau bikin ribut. Tapi bapak ini pinjam uang panas 600 juta. Janjinya kemarin dibayar, pagi ini malah kabur sekeluarga ke sini. Kami cuma datang nagih ke orang yang tepat. Seluruh lobi gempar. Aku yang berdiri di atas merasa jantungku hampir copot. 600 juta? Bukan lagi puluhan juta seperti yang Bima transfer sebelumnya. Ini adalah jumlah utang yang sanggup menghancurkan kehidupan keluarga normal manapun. Bima berdiri diam. Pandangannya berpindah dari Om Darto ke ibunya. Ia tidak langsung bertanya, tetapi keheningannya justru lebih mengerikan daripada cecaran apapun. Om Darto berusaha sok berani dan membantah dengan urat leher menegang. Kalian ngomong apa harus ada buktinya? Kapan aku pinjam? Mentang-mentang aku diam, kalian mau fitnah? Pria kurus itu tak banyak bicara.
Ia menarik selembar kertas fotokopian dari gulungan tadi, lalu melemparnya tepat ke atas meja tamu, bersebelahan dengan tumpukan mutasi rekening Bima. Tanda tangan Bapak ada di sini. Cap jempol ada. Foto waktu terima uang juga ada. Bapak mau saya putar sekalian rekaman videonya? Om Darto seketika bungkam. Tante Tini merangsek maju untuk memungut kertas itu. Setelah melihatnya sekilas, ia langsung jatuh terduduk di kursi. Wajahnya pucat pasi, kedua tangannya gemetar hebat. Bapak pinjam uang lagi? Katanya utang kita cuma ke bank? Kalimat Tante Tini membuat semuanya menjadi lebih jelas. Ternyata pinjaman rentenir ini tidak diketahui oleh semua orang. Mereka sudah kehilangan uang akibat investasi bodong, rumah disita bank, tapi Om Darto masih berani pinjam uang panas demi menutupi lubang, terus mempertahankan harapan palsu bahwa dengan tambahan modal, ia bisa merebut kembali semuanya. Pria berbahu lebar itu menggeram. Kalian pikir kabur ke Jakarta urusannya kelar? Uang bos saya bukan daun pisang. Kalau hari ini nggak dibayar, harus ada surat perjanjian yang jelas kapan mau dilunasi. Mbak Rini menangis, mendekap dua anaknya erat-erat. Jangan keras-keras, anakku ketakutan. Namun tangisan itu justru membuat Caca yang ada di kamar ikut terbangun. Anak kecil itu berlari keluar dari kamar, berdiri di belakangku dengan mata bingung menatap layar monitor interkom. Ibu, kenapa di bawah ada orang teriak-teriak? Aku buru-buru memeluk anakku, tapi Caca sudah telanjur melihat bayangan neneknya, paman dan bibinya, serta orang-orang asing yang bersih tegang di lobi. Gadis kecil itu ketakutan dan mulai menangis. Tangisan Caca seperti jarum yang menusuk lurus ke jantungku. Aku segera menelepon Bima. Bima. Caca ngelihat semuanya, dia ketakutan banget. Mendengar tangisan anaknya dari balik telepon, raut wajah Bima berubah total. Ia mendongak menatap kamera CCTV, seolah sedang menatap langsung ke arahku dan Caca. Lalu ia berbalik menghadapi kelompok orang itu, suaranya merendah hingga terdengar mengerikan. Siapa yang berutang, dia yang bayar. Jangan bawa rentenir ke depan rumah istri dan anak saya. Pria kurus itu menyeringai. Kami juga nggak mau repot-repot nyari ke sini. Tapi ibu Anda yang bilang, suruh cari anak laki-lakinya. Katanya anaknya sukses di Jakarta, punya apartemen, istrinya kerja kantoran, nggak mungkin nggak punya uang. Bima langsung menoleh tajam pada Ibu Sri. Ibu bilang begitu? Ibu Sri terhuyung seperti hendak jatuh. Ia berpegangan pada sandaran kursi, lalu tiba-tiba berlutut di tengah lobi. Tindakan itu membuat semua orang tertegun. Bahkan dua debt collector berjaket hitam itu pun ikut terpaku. Ibu Sri menangis tersedu-sedu, kedua tangannya menyatu di depan dada. Bima, tolong ibu kali ini aja. Ibu nggak mau tidur di jalanan. Ibu nggak tahu bakal jadi begini, ibu pikir cuma investasi terus ambil untungnya, mana ibu tahu kalau ditipu. Suaranya pecah terputus-putus, terdengar begitu memilukan. Jika tidak menyaksikan rentetan kejadian ini dari awal, mungkin aku juga akan luluh. Tapi Bima sama sekali tidak melangkah maju untuk memapah ibunya. Ia tetap berdiri diam, kedua tangannya tergantung lemas, raut wajahnya menyiratkan kepedihan namun membeku kaku. Ibu bangunlah. Berlutut di sini nggak akan bikin utang itu hilang. Ibu Sri mendongak, air matanya berlinang. Kamu anak laki-laki ibu. Kalau kamu nggak nolong ibu, ibu harus bersandar pada siapa lagi? Tepat pada saat itu, pria berbahu lebar tertawa sinis. Tawa itu menggema di lobi, terdengar begitu sumbang dan menyakitkan telinga. Ibu ini ngomong seolah-olah ibu nggak ada salah sama sekali ya. Ibu bukan cuma ikut investasi, ibu sendiri yang nyari-nyari orang buat ikut setor uang. Ibu yang pegang komisi upline paling duluan, sekarang malah nangis-nangis berlagak jadi korban paling menderita? Sekujur tubuhku merinding dingin. Bima terdiam mematung, pandangannya tertuju lurus pada ibunya. Ibu yang bawa seluruh keluarga besar masuk ke lubang itu? Ibu Sri membuka mulutnya namun tak bisa berkata apa-apa. Wajah mengiba yang tadi ia pasang mendadak retak, menampakkan kepanikan yang luar biasa dari seseorang yang rahasia terbesarnya baru saja dibongkar tepat di urat nadinya. Pria itu melanjutkan. Ibu ini selalu pamer anak laki-lakinya sukses di Jakarta. Punya apartemen, punya menantu akuntan, meyakinkan orang-orang kalau ikut investasi sama dia nggak bakal rugi. Banyak yang percaya, makanya pada berani gadai sertifikat rumah, pinjam uang ke bank, sampai pinjam ke rentenir. Giliran sekarang kedoknya kebongkar, dia malah mau kabur ke Jakarta sembunyi di rumah anaknya. Aku mendekap Caca erat-erat, tubuhku sedingin es. Di depan mataku, perempuan yang selalu menceramahi soal moral, yang selalu menggunakan kata berbakti untuk menekan anak-anaknya. Ternyata bukan hanya korban dari keserakahan. Ia adalah orang yang memegang obor dan membakar rumah orang lain.
Dan saat api itu membesar, ia lari mengetuk pintu rumah anaknya untuk meminta perlindungan. Kenyataan yang baru saja terungkap membuat lobi apartemen jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Dua pria berjaket hitam itu masih berdiri tegak. Satpam menatap tegang ke kedua belah pihak, dan penghuni apartemen yang tadi berhenti karena penasaran kini tidak berani lagi berbisik-bisik. Bima membungkuk, memungut tumpukan mutasi rekening di atas meja, merapikannya lembar demi lembar, seolah sedang berusaha menjaga tangannya agar tidak gemetar. Ia menatap Ibu Sri, lalu menatap Om Darto. Suaranya terdengar serak. "Silakan kalian semua pergi dari sini sekarang. Urusan utang, siapa yang tanda tangan, silakan selesaikan sendiri." Bima nggak akan biarkan istri dan anak Bima terseret masalah ini. Mendengar itu, Ibu Sri langsung merangkak maju memeluk erat kaki Bima. Pemandangan itu membuat hatiku perih. Bukan karena kasihan pada ibunya, tapi karena kasihan pada suamiku. Seorang pria yang dipaksa oleh ibunya sendiri ke dalam posisi di mana ia harus berdiri di depan kerumunan, menanggung rasa sakit, malu, dan ketidakberdayaan yang luar biasa. "Bima, Ibu mohon, biarkan Ibu nginap di rumahmu beberapa hari aja. Ibu udah nggak punya tempat tinggal lain. Ibu udah tua, kamu tega biarin Ibu tidur di jalanan?" Bima membungkuk, berusaha melepaskan pelukan tangan ibunya. "Ibu bisa sewa hotel, Bima akan pesankan satu kamar buat malam ini. Tapi Ibu nggak boleh bawa-bawa masalah ini ke rumah Bima." Om Darto yang berdiri di samping tiba-tiba tertawa sinis. Mungkin ia melihat Bima masih menyisakan sedikit rasa kasihan pada ibunya, sehingga ia pikir ia bisa terus menekannya. Sambil menarik kerah ke mejanya, ia bicara dengan nada setengah mengancam dan setengah menasihati. "Kau nggak usah sok keras begitu. Tinggal kau bantu kami ngelewatin masa sulit ini, jual aja apartemenmu, masalah selesai. Rumah masih bisa dibeli lagi, tapi kalau keluarga udah hancur, kau bakal nyesel seumur hidup." Aku yang mendengar percakapan itu lewat monitor merasa tulang punggungku membeku. "Jual apartemen ini?" Kalimat itu bagaikan sabetan golok yang menebas kerja keras kami selama 10 tahun. Apartemen ini bukan jatuh dari langit. Ini adalah hasil tabunganku setiap bulan, dari bonus akhir tahun yang tak pernah berani kugunakan, dari lelahnya Bima pulang tengah malam dari proyek, tapi dari mulut Om Darto, rumah ini terdengar seringan barang gadai murahan. "Tinggal jual, selesai." Di bawah sana, Bima langsung berdiri tegak. Untuk pertama kalinya aku melihat suamiku benar-benar lepas kendali. Ia mencengkeram kerah ke meja Om Darto, matanya memerah. "Om bilang apa barusan?" Om Darto tersentak maju, wajahnya pucat tapi ia masih mencoba berkelit keras kepala. "Memang aku salah ngomong, kau itu bagian dari keluarga besar, kau punya uang, kau yang harus nanggung. Rumahmu 3 kamar, jual aja beli yang kecilan, masih bisa hidup kan? Ngebantu seluruh keluarga selamat dari utang itu yang lebih penting." Bima mengertakkan gigi. "Om pakai hak apa nyuruh jual rumah aku dan istriku?" Mbak Rini yang melihat situasi makin panas buru-buru menarik Om Darto mundur. Tapi justru dia sendiri yang kepleset bicara hingga semuanya meledak. "Udah, Om, jangan dibesar-besarin." Ia menoleh ke Bima. "Bude Sri udah bilang kok, rumah ini kan lambat laun juga bakal jadi aset keluarga dari pihak suami. Tinggal bujuk Bima aja supaya mau tanda tangan jaminan KPR ke bank, uangnya bisa diputar buat bayar utang dulu." Suasana seolah membeku. Bahkan Ibu Sri langsung menoleh menatap tajam ke arah Mbak Rini. Tatapan itu bukan karena Rini salah bicara, melainkan karena ia membocorkan rencana rahasia mereka. Aku mendekap Caca lebih erat. Anak kecil itu tak mengerti apa-apa, ia hanya menyembunyikan wajahnya di dadaku. Sementara aku sangat mengerti. Mereka sama sekali tidak datang ke Jakarta untuk menumpang nginap. Sebelum kaki mereka menginjak apartemen ini, mereka sudah merencanakan cara menggunakan rumah kami sebagai pelampung keselamatan. Mereka akan tinggal menetap, menekan kami dengan air mata, dengan tekanan tetangga, dengan dalih keluarga besar, lalu memaksa Bima meminjam ke bank atau menjual rumah demi melunasi utang-utang mereka. Bima melepaskan kerah Om Darto. Ia menoleh menatap ibunya, suaranya bergetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa kecewa yang sudah menyentuh dasar jurang terdalam. "Ibu benar-benar berencana menjual rumah anak ibu sendiri?" Ibu Sri menyeka air matanya, tapi kesan lemah tak berdaya tadi sudah lenyap. Wajahnya mengeras, matanya menjadi tajam dan dingin. Ketika cangkang korban yang menyedihkan sudah tidak mempan lagi, ia mulai menunjukkan sifat aslinya. "Ibu nggak nyuruh kamu jual, Ibu cuma minta kamu cari pinjaman buat bantu keluarga. Rumah dan harta bisa dicari lagi, tapi kalau keluarga udah pada mati, udah jatuh miskin, mau cari kemana?" Bima tertawa, tawa yang kering dan sangat menyakitkan sampai aku yang mendengarnya merasa tercekat.
Lalu bagaimana dengan nasib istri dan anak Bima? Apa ibu pernah mikir kalau Bima jual rumah ini, Nadia dan Caca harus tinggal di mana? Ibu Sri menatap lurus ke mata anak laki-lakinya dan mengatakan satu kalimat dengan sangat enteng. Ya ngontrak aja beberapa tahun, emangnya bakal mati? Dulu ibu tinggal di rumah gubuk atap seng aja bisa besarin kamu. Aku terdiam kaku. Ada kalimat-kalimat yang tak perlu diucapkan dengan teriakan atau makian, tapi cukup untuk membuat pendengarnya terluka hingga ke tulang. Bagi Ibu Sri, atap yang melindungi rumah tangga kami tidak ada artinya dibandingkan dengan gengsi keluarga besarnya. Keselamatan Caca tak ada harganya dibandingkan utang-utang akibat keserakahan. Keringat dan darahku tak bernilai apa-apa, karena di matanya, aku hanya sekadar menantu, hanya orang luar. Bima terdiam sangat lama. Lalu ia perlahan mundur selangkah, seolah ingin melepaskan dirinya sepenuhnya dari bayang-bayang ibu kandungnya. Ia menunjuk ke arah pintu keluar, suaranya pelan tapi setiap katanya jelas. Mulai hari ini, jangan pernah ibu sebut ini rumah ibu lagi. Jangan pernah juga sebut apartemen ini sebagai aset keluarga besar. Ini rumah Bima, rumah Nadia, dan rumah Caca. Siapapun yang masih berani bahas soal jual rumah atau jaminkan rumah ini buat bayar utang, Bima akan lapor polisi detik ini juga. Ibu Sri terpaku. Om Darto baru saja hendak membuka mulut, tapi Bima menatapnya dengan tatapan sangat dingin hingga pria itu langsung bungkam. Silakan kalian pergi dari sini dalam waktu 10 menit. Kalau masih bikin keributan di depan lobi, Bima yang akan panggil polisi dari Polsek untuk turun tangan. Dan soal utang, Bima tegaskan sekali lagi, jangan pernah jadikan keluarga Bima sebagai barang gadaian untuk kesalahan kalian. Aku menatap layar monitor, air mataku jatuh dalam diam. Bukan karena takut lagi, melainkan karena aku tahu sejak detik itu, Bima benar-benar telah berdiri kokoh menjaga pintu rumah kami. Dan pintu itu, sekali sudah tertutup bagi keserakahan, tidak akan pernah bisa dibuka lagi hanya dengan beberapa tetes air mata buaya. Aku sempat berpikir semua kejadian hari itu akan berakhir sampai di situ. Setelah Bima memberikan pernyataan tegas di lobi apartemen, pihak keamanan juga telah mengawal rombongan Ibu Sri keluar menuju gerbang untuk mencegah gangguan terhadap kenyamanan penghuni lain. Dua pria berjaket hitam itu pun telah pergi setelah meninggalkan nomor telepon dan ancaman peringatan kepada Om Darto. Kupikir setidaknya pada hari itu, semua orang sudah cukup lelah untuk tidak melakukan hal yang lebih keterlaluan lagi. Tapi ternyata aku meremehkan Mbak Rini. Malam itu, setelah Caca tertidur, aku sedang merapikan ruang keluarga ketika ponselku bergetar berturut-turut. Awalnya dari rekan kerjaku, lalu panggilan tak terjawab dari tetangga lama. Kemudian, seorang teman SMA yang sudah bertahun-tahun tidak menghubungiku mengirim sebuah tautan, disertai pertanyaan, "Nat, ini keluarganya suamimu, ya?" Aku membuka tautan tersebut, dan seketika tanganku terasa dingin. Itu adalah rekaman siaran langsung, live stream, dari Facebook Mbak Rini. Wanita itu berdiri tepat di depan gerbang kompleks apartemen kami, memegang kamera sambil menangis terisak-isak, layaknya seseorang yang menjadi saksi sebuah tragedi keluarga. Dalam frame kamera, tampak Ibu Sri duduk lesehan di atas paving block, memeluk tas besarnya, rambutnya berantakan, wajahnya basah oleh air mata. Di sampingnya, Tante Tini merangkul dua anaknya. Mereka bertiga sengaja menundukkan kepala, terlihat begitu menyedihkan. Sambil menangis, Mbak Rini berbicara ke arah kamera, "Tolong lihat ini, teman-teman. Ini adalah potret seorang ibu kandung, naik bus semalaman dari kampung buat jenguk anak laki-lakinya. Tapi apa balasannya? Dia diusir sama anak dan menantunya sendiri. Rumahnya besar, kamarnya 3. AC-nya nyala terang, tapi ibu kandung yang udah tua dibiarkan duduk lesehan di pinggir jalan kayak gini." Mendengar kata-katanya, darahku serasa mendidih. Dia tidak merekam saat Om Darto dilabrak debt collector. Dia tidak merekam saat Bima menyebarkan mutasi rekening senilai 286 juta. Dia tidak merekam rencana licik mereka untuk memaksa suamiku menjual rumah kami. Dia hanya menyorot adegan Ibu Sri menangis di aspal, sengaja memasang nada suara yang tersendat-sendat, menyorot wajah lelah dua anak kecil, semua itu murni demi memancing simpati penonton. Di kolom komentar video, jumlah hujatan bertambah setiap menitnya. Anak zaman sekarang emang durhaka, punya istri langsung lupa sama ibu. Rumah gede gitu masa numpangin ibu sendiri nggak mau, nunggu diazab apa gimana. Menantunya pasti jahat banget tuh, sampai suaminya berani ngusir ibunya sendiri. Aku membaca setiap kalimat itu dengan tangan gemetar. Orang-orang di internet yang tidak tahu menahu soal akar masalahnya menghakimi dengan sangat cepat dan kejam, seolah melihat seorang ibu menangis sudah cukup menjadi bukti untuk menjatuhkan vonis mati pada sebuah keluarga. Bima melangkah keluar dari ruang kerja, dan melihat wajahku yang memucat, dia langsung bertanya, "Ada apa?
Aku menyodorkan ponselku padanya. Dia menonton video itu dari awal sampai akhir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya justru membuatku lebih khawatir daripada saat dia marah meledak-ledak. Dia menggulir ke bawah untuk membaca komentar, dan tatapannya semakin tajam dan membeku. Tak lama kemudian, ponsel Bima mulai berdering. Yang menelepon adalah Pak D, kakak tertua dari keluarga ayahnya di kampung. Bima menyalakan speaker. Bima, Pak D nggak nyangka kelakuanmu bisa sampai kayak gitu. Ibumu mau punya salah kayak apapun, dia tetap ibumu. Kamu biarin dia duduk di pinggir jalanan, apa kata orang? Keluarga kita ditaruh di mana mukanya? Bima bertanya dengan sangat tenang. Pak D udah tahu cerita lengkapnya belum? Orang di seberang telepon terdiam sejenak, lalu menjawab, urusan keluarga itu diselesaikan di dalam rumah, ditutup rapat-rapat, jangan dibikin tontonan orang luar. Bima tertawa sinis. Yang bikin urusan ini jadi tontonan di internet bukan Bima, Pak D. Dia langsung menutup telepon. Setelah itu, masuk lagi beberapa panggilan beruntun. Ada yang menegur, ada yang menasihati, ada juga yang menyindir bahwa aku ini menantu yang tidak tahu diuntung. Dadaku sesak menahan marah, tapi Bima tidak berusaha menjelaskan kepada setiap orang yang menelepon. Dia hanya duduk di meja, membuka laptopnya, lalu menelepon sahabat karibnya yang bernama Hadi. Di, tolong mintain rekaman CCTV lobi apartemenku pagi tadi secara utuh. Terutama pas rentenir datang, pas Om Darto ngotot nyuruh aku jual rumah, dan pas ibuku ngomong istri sama anakku ngontrak aja beberapa tahun gak bakal mati. Aku menatapnya. Bima melanjutkan dengan suara lantang dan jelas. Gak usah diedit. Aku butuh timeline aslinya dari awal sampai akhir. Kalau mereka mau lihat ibuku nangis, mereka juga harus lihat apa yang dia lakukan sebelum dia nangis. Malam itu Bima nyaris tidak tidur. Bersama Hadi, ia menyusun kronologi utuh dari seluruh kejadian. Mulai dari log telepon malam sebelumnya, screenshot WhatsApp Mbak Rini yang minta dilayani Mbak Raja, rekaman saat rombongan datang bawa seisi dapur, deretan bukti mutasi rekening, hingga adegan saat rentenir muncul, keceplosan Om Darto soal jual rumah, omongan Mbak Rini soal jaminan KPR, dan puncaknya, omongan Ibu Sri yang meremehkan nasib istri dan anaknya. Esok paginya, Bima mengunggah video kompilasi tersebut ke akun Facebook dan TikTok pribadinya. Dia tidak menulis status caption yang panjang lebar, hanya satu paragraf singkat. Ini adalah cerita lengkap sebelum ibu saya duduk menangis di depan gerbang. Saya tidak menolak tanggung jawab sebagai anak, tapi berbakti bukan berarti membiarkan istri dan anak saya sendiri diseret jatuh ke dalam jurang. Video itu viral dan menyebar jauh lebih cepat daripada siaran langsung Mbak Rini. Orang-orang yang sehari sebelumnya memaki Bima kini terdiam. Komentar-komentar baru mulai bermunculan. Gila, ternyata rentenirnya beneran datang ke apartemennya? Pantesan diusir. Tukang potong video, sengaja banget ngeframing anak cowoknya seolah durhaka. Kalimat istrimu ngontrak aja beberapa tahun gak bakal mati itu bikin merinding sih? Keputusan si Bima udah bener. Gak logis jual rumah istri anak demi nutupin utang judi sama investasi bodong keluarga. Menjelang siang, Mbak Rini mengunci akun Facebooknya, siaran langsungnya dihapus, tetapi semuanya sudah terlambat. Warganet sudah menyimpan videonya, membandingkan fakta-faktanya, dan menyadari bahwa ia telah memanipulasi keadaan untuk mencoreng nama baik keluarga kami. Sementara Ibu Sri, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencicipi bagaimana rasanya ketika opini publik tidak berpihak padanya. Air mata yang selalu ia gunakan untuk menekan anak laki-lakinya justru berubah menjadi bumerang yang membongkar semua niat busuk di baliknya. Aku sempat berpikir, setelah Bima mengunggah video klarifikasi itu, Ibu Sri setidaknya akan bungkam selama beberapa hari. Seseorang yang baru saja ditelanjangi kebohongannya di depan keluarga besar, di hadapan penghuni apartemen, bahkan di seluruh media sosial, seharusnya tahu diri dan merasa malu. Namun, orang seperti Ibu Sri, ketika semua topengnya sudah jatuh, yang tersisa bukanlah rasa penyesalan, melainkan kepanikan dan kenekatan yang membabi buta. Sore harinya, Bima menerima panggilan telepon dari Om Darto. Begitu layar ponsel menyala dan menampilkan nama Om Darto, aku merasakan firasat buruk. Bima melirikku sekilas, lalu mengangkat telepon dan menyalakan speaker. Suara Om Darto terdengar parau dan serak, tak ada lagi nada sombong seperti saat di lobi kemarin. Bima, ibumu di mana? Bima mengerutkan kening. Kenapa Om nanya Bima? Bukannya kalian lagi sama-sama? Dari seberang sana, terdengar suara tangisan bersahut-sahutan dan suara barang-barang yang dibanting kacau. Om Darto berbicara setengah berteriak. Ibumu hilang, Bim. Pagi tadi masih ada di penginapan. Waktu kami keluar beli makan siang, kamarnya udah kosong.
Tas, surat-surat, uang tunai, semuanya hilang. Ditelepon gak diangkat. Coba kau telepon ibumu, barangkali dia angkat teleponmu. Aku yang berdiri di dekat meja makan merasa sekujur tubuhku mendingin. Bima segera mendial nomor Ibu Sri. Terdengar nada sambung panjang, tapi tak ada jawaban. Saat dihubungi untuk kedua kalinya, nomornya sudah tidak aktif. Om Darto di ujung sana berteriak frustrasi, dia bawa kabur uang kita, Bim. Kami benar-benar ditipu mentah-mentah sama ibumu. Suara isakan Tante Tini terdengar dari latar belakang. Uang hasil jual emasku. Sertifikat rumah yang kugadai. Kata Bude Sri uang itu dikumpulin aja dulu buat nego sama bank. 900 juta, Bim, itu bukan uang sedikit. Bima mematung. Ia bertanya dengan sangat pelan, uang apa? Ibu pegang uang apa? Om Darto terdiam beberapa detik, lalu suaranya mengecil. Sebelum rumahku disita bank, Mbak Sri sempat kumpulin dana dari keluarga. Dia jual perhiasannya, narik uang tabungannya, terus suruh kami semua setor sisa uang tunai yang kami punya ke dia. Katanya mau digabungin jadi satu buat bayar DP bank biar rumah nggak disita dulu. Hampir 900 juta terkumpul. Aku menatap Bima yang wajahnya kini pucat pasi. 900 juta. Padahal, semalam Ibu Sri menangis meraung-raung mengklaim dirinya jatuh miskin, tak punya tempat berteduh, tak ada jalan keluar. Padahal pagi harinya ia berlutut di tengah lobi memohon pada Bima untuk menyelamatkannya. Ternyata, di dalam tasnya, ia menyimpan uang tunai sebesar itu. Dan bukannya menggunakan uang itu untuk membayar utang dan menyelamatkan orang-orang yang telanjur percaya padanya, ia malah diam-diam mengantonginya sendiri. Bima menjatuhkan dirinya ke kursi, ponsel masih menempel di telinga. Om yakin? Om Darto tertawa getir. Buat apa kami bohong lagi sama kau? Rentenir udah nunggu di depan pintu penginapan sekarang. Mereka ancam kalau nggak ada uang, mereka nggak bakal ngelepasin kami. Rini udah nangis sampai mau pingsan. Tantemu juga udah nggak bisa berdiri. Kau harus cari ibumu, Bim. Bagaimanapun, dia itu ibumu. Kalimat terakhir itu terdengar sangat ironis. Saat butuh uang, Ibu Sri bertindak sebagai pemimpin kelompok yang berani pasang badan. Saat investasi bodong itu meledak, ia menggunakan statusnya sebagai ibu Bima. Dan saat ia kabur membawa uang, seluruh keluarga kembali membebankan masalah ini ke pundak Bima. Bima mematikan telepon. Ia duduk membisu untuk waktu yang sangat lama, kedua tangannya saling meremas erat hingga urat-uratnya menonjol. Aku memanggilnya pelan, Bima. Ia tak menjawab. Tatapannya kosong ke arah meja, matanya merah, namun tak ada air mata yang jatuh. Ada jenis rasa sakit yang membuat seseorang tak sanggup menangis, hanya merasa sebagian dari jiwanya seolah dikorek paksa hingga berlubang. Tak lama setelah itu, ponsel Bima kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan masuk dari Hadi, temannya yang kemarin membantu mengurus CCTV lobby. Hadi mengirimkan sebuah klip video disertai pesan singkat. Aku minta tolong kenalanku yang kerja di terminal bus antar kota. Coba kamu lihat, Bima membuka video itu. Layar menampilkan suasana terminal bus yang ramai. Di sudut kanan, tampak sosok Ibu Sri mengenakan topi lebar, masker, dan menyeret sebuah koper coklat. Langkahnya cepat dan tegap, sama sekali tidak mirip dengan ibu tua yang lemah dan menangis karena tak punya tempat berteduh. Namun, yang membuat bulu kuduku berdiri adalah pria yang berjalan di sebelahnya. Pria paruh baya berjaket hitam, bertubuh tinggi kurus dengan rambut disisir ke belakang. Ia terus-menerus menengok ke belakang untuk memastikan situasi, lalu mengambil alih tas tangan Ibu Sri. Mereka berdua sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tak sengaja bertemu. Mereka berjalan berdampingan, mengobrol singkat, lalu naik ke sebuah bus malam rute jarak jauh. Bima memperbesar layar zoom in. Bibirnya terkatup rapat. Siapa dia? Tanyaku pelan. Siapa laki-laki itu? Bima menatap layar, suaranya parau. Bos penipu investasi bodong itu. Laki-laki yang selalu dipuji ibuku sebagai pengusaha sukses yang mau bantu orang kampung cepat kaya. Tulang belakangku terasa membeku. Artinya, Ibu Sri tidak kabur sendirian. Ia tidak melarikan diri hanya karena panik dan kepepet. Ia melarikan diri bersama dalang utama di balik skema penipuan yang menjerat seluruh keluarga besarnya. Bima mengulang kembali video itu, menatap lekat-lekat wajah pria tersebut, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah senyuman tipis yang menyiratkan kepedihan mendalam. Selama bertahun-tahun, ia mengira ibunya hanya sekadar gila hormat dan silau harta. Ia mengira ibunya hanya termakan bujuk rayu penipu. Ia tak pernah menyangka bahwa ibunya sendiri adalah kaki tangan penipu tersebut. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya menaruh tanganku di pundaknya. Pria yang tadinya masih mencoba menyisakan jalan keluar bagi ibunya,
yang mengatakan bahwa meski ibunya salah ia tetap ingin memastikan ibunya tidak difitnah. Kini harus dihadapkan pada kenyataan bahwa ibunya bukan saja menipu anak kandungnya sendiri, tetapi juga bersekongkol menghancurkan seluruh keluarganya. Bima menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kalau ibu dapat komisi upline. Kalau ibu tahu sejak awal bahwa itu adalah investasi bodong tapi tetap ngebujuk semua orang untuk setor uang, maka semua yang terjadi ini bukan lagi sekadar musibah, Nat. Aku mendengar suaranya dan hatiku terasa sangat berat. Di kepalaku terbayang kembali wajah Ibu Sri saat ia membusungkan dada dan berkata, apapun yang ibu lakukan ini murni demi keluarga, demi rasa persaudaraan. Ternyata di balik petuah moral itu, tersembunyi persentase komisi, bonus perekrutan bawahan, dan keserakahan yang dibungkus dengan topeng kekeluargaan. Tepat saat ruangan ini kembali tenggelam dalam keheningan, ponsel Bima bergetar lagi. Sebuah SMS dari nomor tak dikenal. Bima membukanya. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat deretan huruf di layar tersebut. Kalau mau ibumu pulang dengan selamat, siapkan uang 500 juta. Napasku tercekat. Bima mendongak menatapku, dan kali ini, matanya tidak lagi hanya menyimpan luka. Kali ini, tatapan itu berubah sedingin es, menandakan bahwa ia sadar badai ini belum benar-benar berakhir. Pesan singkat itu terdiam di layar ponsel, namun berhasil menyeret seisi rumah ke dalam jurang yang dingin membekukan. Aku menatap nominal 500 juta rupiah itu dengan telinga yang berdenging. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang minta izin menumpang. Ini juga bukan sekadar soal utang piutang keluarga. Ada tangan tak kasat mata yang kini mengulur langsung ke dalam rumah kami, menggenggam kelemahan terbesar Bima, dan memaksanya untuk bertekuk lutut. Aku kira Bima akan panik. Bagaimanapun, orang yang disebut dalam pesan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Seburuk apapun kesalahan Ibu Sri, mendengar kata pulang dengan selamat, anak mana yang tidak akan gemetar ketakutan? Namun, Bima tidak berteriak histeris. Ia tidak langsung menelepon balik, juga tidak buru-buru membuka aplikasi M-Banking seperti yang sering ia lakukan dulu. Ia hanya mengangkat ponselnya, mengambil tangkapan layar, screenshot pesan itu, menyimpan nomor asing tersebut, lalu menyalakan fitur perekam panggilan. Gerakannya begitu lambat, mantap, namun sangat dingin hingga membuatku iba melihatnya. Pria di hadapanku ini bukan berarti tidak takut. Ia saking takutnya hingga harus memaksa dirinya sendiri untuk tetap rasional. Karena ia tahu, salah langkah sedikit saja, seluruh keluarga kecil ini akan terseret ke dalam lubang perangkap yang sudah digali orang lain. Belum sampai 5 menit, nomor asing itu menelepon. Bima menatapku, meletakkan jari telunjuk di bibir mengisyaratkan agar aku diam, lalu menekan tombol terima. Ia menyalakan speaker. Sebuah suara pria yang serak dan kasar terdengar, sengaja memanjangkan setiap suku katanya, Bima, ya? Ibumu sekarang ada di tanganku. Kalau kamu pintar, siapin uang 500 juta. Jangan coba-coba lapor polisi kalau kamu nggak mau ibumu celaka. Keringat dingin membasahi punggungku. Di dalam kamar, Caca masih tidur nyenyak, sama sekali tak tahu bahwa di luar kamarnya, orang tuanya sedang berhadapan dengan badai yang lain. Bima tidak buru-buru menjawab. Ia menatap layar ponsel seolah sedang menatap wajah lawan bicaranya secara langsung. Kalau mau uang, kasih aku dengar suara ibuku dulu. Di seberang sana hening sejenak, disusul suara kresek pakaian seperti ponsel sedang diserahkan kepada orang lain. Tak lama, terdengar suara Ibu Sri, gemetar dan dipenuhi isakan. Bima. Tolong ibu. Bim. Ibu salah. Tolong selamatkan ibu. Ibu takut banget. Aku berdiri di samping Bima, mendengar setiap isakan ibunya. Tapi entah kenapa, semakin aku dengar, semakin ada yang terasa janggal. Suara tangisan itu tidak terdengar seperti tangisan seseorang yang benar-benar ketakutan atau sedang diancam nyawanya. Tangisan itu lebih mirip dengan nada tangisan yang biasa ia gunakan tiap kali memaksa Bima mentransfer uang. Ritme tarikan napasnya terlalu familiar, isakannya keluar di momen yang pas, dan kata ibu salah diucapkannya terlalu cepat dan fasih. Bima rupanya juga menyadari hal yang sama. Ia memejamkan mata sejenak, lalu bertanya lugas, ibu beneran lagi disandera? Atau ibu lagi akting sama mereka buat meres uang Bima lagi? Ujung telepon mendadak sunyi senyap. Keheningan itu jauh lebih mengerikan daripada suara tangisan manapun. Jika Ibu Sri memang benar-benar dalam bahaya, seharusnya ia berteriak histeris, meronta, dan memohon dengan panik. Namun, ia diam 1000 bahasa layaknya seseorang yang rahasia terbesarnya baru saja tertangkap basah. Beberapa detik kemudian, suara kasar pria itu kembali terdengar. Ia melontarkan makian kotor, lalu menggeram, "Oh, kamu mau ngetes aku ya? Oke, aku kasih waktu sampai besok malam.
Kalau uangnya nggak ada, jangan salahin aku. Klik, sambungan diputus. Aku berdiri kaku, jantung berdebar keras hingga bisa kudengar jelas di telingaku. Bima masih memegang ponsel yang layarnya telah menggelap. Lama-kelamaan, ia mengembuskan napas panjang dengan sangat pelan. Ada yang nggak beres. Kita harus gimana, Bim? Tanyaku lirih. Bima menatapku. Di matanya tergambar rasa sakit, amarah, namun tak ada lagi keraguan layaknya orang yang tersudut. Setelah itu, ia langsung menghubungi Mas Anton, seorang temannya yang bertugas di bagian reserse kriminal khusus, Reskrimsus. Panggilannya berlangsung singkat, namun isinya sangat jelas. Bima menceritakan tentang pesan pemerasan itu, telepon yang janggal, hingga rekaman CCTV di terminal bus yang memperlihatkan Ibu Sri pergi bersama gembong investasi bodong tersebut. Ia juga memaparkan tentang utang rentenir Om Darto, penyitaan rumah, dan live stream fitnah dari Mbak Rini. Mendengar semuanya, Mas Anton langsung menanggapi, ini udah bukan ranah kekeluargaan lagi, Bim. Jangan hapus chat atau rekaman apapun. Mulai sekarang kalau mereka nelepon lagi, ulur waktunya. Pura-pura minta dengar suara ibumu, tapi jangan pernah kasih ancaman balik atau memancing emosi mereka. Aku arahin kamu bikin laporan resmi biar prosedurnya sesuai. Siap, Mas. Tapi yang paling utama, aku harus amankan istri dan anakku dulu, jawab Bim. Mutasi rekening, chat WA ibumu dan Rini, rekaman CCTV apartemen, video live stream yang udah di-download, surat utang Darto kalau ada, sama video dari terminal bus. Semakin lengkap semakin bagus. Kasus penipuan investasi begini, target mereka bukan cuma keluargamu, panggilan ditutup. Bima menoleh ke arahku, Nat, bantu aku kumpulin semua datanya. Kita bongkar semuanya sekarang juga. Aku mengangguk tanpa ragu. Kami berdua langsung bergerak cepat. Aku membuka laptop, membuat folder khusus, dan menamainya sesuai urutan kronologis kejadian. Bima memindahkan semua tangkapan layar mutasi bank, percakapan WhatsApp dari Ibu Sri dan Mbak Rini, video CCTV lobby, file siaran langsung yang sempat diunduh, hingga rekaman audio ancaman tadi. Bertahun-tahun menjadi akuntan, membuatku terbiasa merapikan bukti transaksi, sehingga aku bisa memilah dokumen-dokumen itu dengan sangat cepat. Setiap kali Bima pernah mentransfer uang, aku catat tanggalnya, jumlahnya, alasan Ibu Sri meminta uang, dan nama pemilik rekening penerimanya. Setiap video aku berikan keterangan cap waktu, timestamp, kapan kalimat-kalimat penting diucapkan. Aku menekan emosiku dalam-dalam. Semakin genting situasinya, semakin aku paham bahwa bukti harus tersusun dengan sempurna, tidak boleh ada yang kurang, tapi tidak boleh juga berlebihan. Bima berdiri di sampingku, menatap layar dengan hening saat satu demi satu file disimpan. Mungkin dalam setiap bukti yang terkumpul, ia bukan saja melihat dosa-dosa ibunya, melainkan juga melihat bagaimana setiap keping kepercayaannya dikuliti habis-habisan. Sekitar pukul 1 pagi, semuanya selesai disusun. Apartemen kami terasa sunyi hingga mencekik. Di kamar, aku masuk untuk membetulkan selimutnya, dan saat kembali keluar, kulihat Bima masih duduk di meja makan, kedua tangannya menutupi wajah. Aku menghampirinya dan meletakkan tanganku di pundaknya. Bima mendongak, matanya merah, namun nada suaranya terdengar sangat mantap. Kali ini, aku nggak akan nyelamatin ibu pakai uang. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku akan nyelamatin keluarga kita pakai kebenaran. Keesokan paginya, sesuai instruksi dari Mas Anton, Bima mendatangi kantor polisi untuk membuat berita acara pemeriksaan, BAP. Ia membawa sebuah flash disk berisi seluruh bukti yang telah kami susun semalaman. Aku tidak ikut menemaninya karena aku harus menitipkan Caca di rumah ibuku. Namun sebelum berangkat, Bima memeluk Caca sangat lama. Caca yang masih setengah mengantuk menyandarkan kepalanya di bahu Bima dan bertanya dengan polos, "Ayah mau pergi kemana?" Bima mengelus punggung anaknya, suaranya parau. "Ayah mau ngurus urusan penting. Caca di rumah nenek yang pintar ya." Melihat pemandangan itu, dadaku sesak. Selama beberapa hari terakhir, segalanya terjadi begitu cepat dan mengerikan. Dari sebuah telepon tengah malam, keluarga kecil kami tiba-tiba diseret ke dalam pusaran utang, penipuan, ancaman rentenir, dan pemerasan uang. Aku selalu mengira hal-hal semacam ini hanya ada di sinetron, tak kusangka suatu hari bahaya itu mengetuk pintu rumah kami dari tangan darah daging sendiri. Sore harinya, Bima menelepon. Suaranya terdengar lebih tenang dari dugaanku. Malam ini mereka minta aku bawa uang ke area parkir kosong di pinggiran Jakarta. Polisi udah siap backup, kamu nggak usah khawatir. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku ikut. Nggak boleh, bahaya. Aku nggak akan keluar, tapi aku harus ada di dekatmu. Kalau aku cuma disuruh diam nunggu kabar di rumah, aku bisa gila, Bim. Bima terdiam cukup lama,
sebelum akhirnya ia menghela napas. Aku izin dulu sama komandannya. Malam itu, aku diizinkan menunggu di dalam sebuah mobil taktis tak berlogo yang diparkir sekitar 100 meter dari lokasi, ditemani seorang polisi wanita bernama Mbak Tari. Mbak Tari berusia awal 30-an, rambutnya diikat rapi, tatapannya tenang. Ia memberiku sebotol air mineral dan berkata pelan, "Mbak diam aja di dalam mobil. Apapun yang Mbak lihat nanti, jangan pernah keluar." Suami Mbak udah di briefing. Aku mengangguk, tapi kedua tanganku masih terasa sedingin es. Di luar sana, area parkir bekas pabrik itu terlihat sangat sepi. Dikelilingi jalan tanah berbatu, langit malam yang pekat hanya diterangi beberapa lampu jalan yang berkedip-redup. Rongsokan mobil tua berserakan bagaikan bayangan monster cacat. Angin malam meniup rumput liar, menciptakan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk berdiri. Bima turun dari mobil lain. Ia mengenakan jaket gelap, tangannya menenteng sebuah tas travel hitam. Tentu saja isinya bukan uang, melainkan tumpukan kertas yang dipotong seukuran uang kertas untuk memberi beban. Lewat layar monitor kecil di dalam mobil taktis, aku bisa melihat rahang Bima mengeras, tapi langkahnya sangat tegap. Sebuah mobil SUV hitam yang sedari tadi terparkir di sudut tiba-tiba menyalakan lampu jauhnya, high beam. Sorot cahaya putih yang menyilaukan itu langsung menyorot tubuh Bima. Dari kursi penumpang belakang, keluarlah pria parubaya yang kulihat dari rekaman terminal bus. Dialah bos penipu investasi bodong itu, pria yang dipanggil Bima dengan nama Hendra Serigala. Hendra bertubuh kurus, wajahnya cekung namun tatapan matanya licik. Ia menghisap rokoknya sambil menyeringai. "Anak yang berbakti jangan banyak omong. Mana uangnya?" Bima mengangkat tas travel di tangannya, namun tidak menyerahkannya. "Mana ibuku?" Hendra menghembuskan asap rokok tepat ke arah Bima. "Buru-buru amat. Ibumu sehat walafiat. Tapi seberapa lama dia bisa sehat, tergantung isi tas di tanganmu itu." Aku yang duduk di mobil taktis merasakan jantungku mau copot. Mbak Tari masih terus memantau komunikasi radio handy-talkie. Ia bergumam pelan, "Belum cukup unsur pidananya, biarkan mereka bicara lebih banyak." Lalu, pintu belakang SUV itu terbuka. Ibu Sri melangkah keluar. Aku membeku. Ibu Sri tidak diikat, mulutnya tidak dilakban, wajahnya bersih tanpa luka gores sedikitpun. Pakaiannya rapi, rambutnya hanya sedikit berantakan akibat angin malam, dan di tangannya ia masih menenteng tas kulit mahalnya. Jika ada yang bilang dia baru saja diculik, tak akan ada orang waras yang percaya. Menyaksikan pemandangan itu membuat sekujur tubuhku merinding. Bima berdiri kaku selama beberapa detik, sebelum akhirnya ia tertawa pelan. Tawanya terdengar lebih perih daripada tangisan. "Akting ibu jelek banget." Ibu Sri tersentak, kepanikan pura-pura yang tadi ia pasang sirna dalam sekejap. Ia menepis debu di lengannya, sorot matanya berubah sinis. "Coba kalau dari awal kamu mau transfer uang, ibu nggak perlu sampai repot-repot main sandiwara segala." Mendengar kalimat itu, napasku terhenti. Jadi benar. Dari awal ancaman penculikan hingga suara tangisan memelas itu. Semuanya hanyalah jebakan. Jebakan yang diotaki oleh ibu kandung Bima sendiri demi memeras harta darah dagingnya. Bima menggenggam tali tas erat-erat, suaranya bergetar menahan amarah. "Ibu pakai nyawa ibu sendiri buat nipu anak ibu?" Ibu Sri menatapnya tanpa secuil pun rasa bersalah. "Aku yang lahirin kamu, aku yang besarin kamu. Kamu bayar 500 juta apa susahnya? Kamu masih punya rumah, istrimu juga kerja dapat gaji. Sementara ibumu ini udah kehilangan semuanya." Hendra tertawa mengejek, ikut campur. "Ibu ini utang banyak sama aku, tapi dia janji anaknya punya apartemen bagus, punya istri kepala akuntan, pokoknya gampang diperas. Makanya aku bantuin ibumu akting biar dramanya makin mulus." Bima menatap ibunya dengan mata memerah. Pernahkah ibu menganggap Bima sebagai anak? Atau di mata ibu, Bima ini cuma dompet yang bisa ibu peras kapan aja ibu butuh? Ibu Sri memekik marah. "Jangan sok ceramahin ibu. Kalau nggak ada ibu, kamu nggak bakal jadi orang sukses kayak sekarang." Tepat pada detik itu, dari segala penjuru area parkir, puluhan bayangan hitam menyergap keluar diiringi teriakan tegas, "Angkat tangan. Kami dari kepolisian. Jangan ada yang bergerak." Hendra terkejut dan mencoba lari, tetapi belum sempat kakinya melangkah, tubuhnya sudah dibanting dan dilumpuhkan. Dua anak buahnya yang bersembunyi di dalam SUV pun diseret keluar. Ibu Sri berdiri terpaku di bawah sorot lampu mobil, wajahnya seputih kapas tak berdarah. Sedangkan Bima, ia masih berdiri tegak di posisinya semula. Tas travel hitamnya jatuh ke tanah. Ia tidak menoleh ke arah Hendra, juga tidak melihat para polisi yang sedang melakukan penangkapan. Ia hanya menatap sosok ibunya dengan tatapan yang sudah benar-benar hancur. Aku yang berada di dalam mobil taktis akhirnya tak sanggup lagi menahan tangis. Air mataku tumpah begitu saja.
Karena aku sadar, malam itu, yang ditangkap polisi bukan sekadar sindikat penipuan investasi bodong, melainkan juga hancurnya sisa-sisa kepercayaan terakhir yang susah payah coba dipertahankan seorang anak laki-laki terhadap ibu kandungnya. Malam itu, Ibu Sri, Hendra, dan beberapa kaki tangannya digiring ke Bareskrim untuk diperiksa. Awalnya aku tidak berniat ikut masuk, tetapi Bima menggenggam tanganku dengan sangat kuat lalu berbisik, "Temani aku, Nat. Kalau aku sendirian, aku takut nggak bakal sanggup berdiri." Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuatku paham. Setegar apapun penampilannya di luar, di dalam batinnya ia sudah benar-benar remuk. Ruang penyidikan diterangi lampu neon putih yang menyilaukan. Bau kertas dokumen, aroma teh yang sudah dingin, dan sisa bau asap rokok berpadu membuat udara terasa pengap. Ibu Sri duduk di hadapan penyidik, wajahnya pucat pasi, namun sorot matanya masih memancarkan keengganan untuk menyerah. Di sebelahnya, Hendra yang tangannya sudah diborgol masih bisa tersenyum sinis, seolah yakin dirinya bisa mencari celah hukum. Saat penyidik menanyakan perihal skenario penculikan pura-pura itu, Ibu Sri langsung menangis. Namun tangisan itu bukanlah ratapan penyesalan yang hancur, melainkan senjata air mata usang yang selalu ia gunakan untuk menekan Bima bertahun-tahun lamanya. "Pak Polisi, saya ini juga korban. Saya udah tua, nggak ngerti apa-apa." Hendra yang merayu saya. Dia bilang kalau saya nurut, uang saya bisa balik. Saya panik. Makanya saya ikut aja. Saya nggak pernah niat nyakitin anak kandung saya sendiri. Aku berdiri di belakang Bima, mendengarkan semua itu dengan hati yang makin membeku. Sudah sampai di titik ini pun, ia masih menempatkan dirinya sebagai orang yang paling menderita. Ia sanggup membohongi keluarga besarnya, menipu anaknya sendiri, membohongi nuraninya, asalkan dirinya terlepas dari tanggung jawab. Penyidik meletakkan tumpukan berkas di atas meja. Ibu bilang ibu korban. Lalu bagaimana ibu menjelaskan aliran dana komisi upline yang masuk ke rekening ibu selama 6 bulan terakhir? Totalnya hampir 900 juta rupiah. Ini bukan uang investasi yang hilang, melainkan uang hasil perekrutan anggota baru. Ibu Sri tersentak. Bibirnya bergetar dan matanya melirik ke sana kemari dengan cepat. Itu adalah reaksi khas seseorang yang sedang mencari kebohongan baru. Itu uang titipan orang. Saya kan udah tua, nggak ngerti sistem perbankan. Mereka bilang nitip transfer via rekening saya biar gampang. Demi Tuhan saya nggak tahu apa-apa. Hendra yang duduk di sebelahnya tertawa meremehkan. Ibu ngelesnya pintar juga ya. Dulu pas terima jatah komisi geraknya cepat banget, giliran ketangkap pura-pura pikun. Ibu Sri langsung menoleh dan membentaknya, "Tutup mulutmu. Kamu yang menjerumuskan aku." Penyidik mengetukkan jarinya ke meja, meminta Ibu Sri fokus menjawab pertanyaan. Ibu Sri bernapas terengah-engah. Lalu tiba-tiba ia berbalik dan menuding telunjuknya lurus ke wajahku. Tatapannya saat itu sama sekali tidak menyiratkan ibu tua yang tak berdaya. Matanya merah menyala, penuh dengan kebencian dan kedengkian. Ini semua gara-gara Nadia. Sejak perempuan ini masuk ke keluarga saya, anak saya berubah total. Dia yang menghasut Bima buat ngelawan saya, ngelarang Bima ngasih uang, ngelarang Bima bantu keluarga. Coba kalau dia nggak nyuci otak anak saya buat ninggalin ibunya. Saya nggak bakal terpaksa ngelakuin semua ini, aku terperangah kaku. Aku tahu dia tidak menyukaiku. Aku tahu dia sering menjelekkanku di belakang keluarganya. Tapi aku sungguh tak menyangka, di saat semua bukti sudah menyudutkannya ke ujung jurang, orang pertama yang ia jadikan kambing hitam tetaplah aku. Bima seketika melangkah maju, memosisikan dirinya di depanku sebagai tameng. Bahunya lebar dan gagah, tetapi aku bisa merasakan punggung itu gemetar. "Ibu jangan bawa-bawa istri Bima lagi." Ibu Sri menjerit histeris. "Kamu masih berani belain dia? Sampai detik ini kamu masih belain dia? Sejak kamu nikahin dia, kamu bukan anakku lagi. Dia yang merebut anakku. Dia yang bikin kamu memperlakukan ibu kandungmu kayak orang asing." Bima menatap ibunya sangat lama. Di matanya tergambar rasa sakit yang mencapai titik terdalam, tetapi nada suaranya terdengar luar biasa tenang. Gak ada yang merebut Bima dari ibu, keserakahan ibu sendirilah yang mendorong Bima menjauh. Seluruh ruangan terdiam. Bahkan Ibu Sri pun tercekat tak bisa bersuara selama beberapa saat. Kalimat Bima tidak keras, tidak juga menggunakan kata-kata kasar, tetapi menancap bagai belati tepat di titik luka paling membusuk dalam hubungan ibu dan anak ini. Penyidik melanjutkan pemeriksaan dengan memutar sebuah rekaman audio. Itu adalah rekaman percakapan Ibu Sri dengan Mbak Rini sesaat sebelum Rini memulai live stream di gerbang apartemen. Terdengar suara Mbak Rini lebih dulu. "Bude duduk di tanah aja terus nangis, nanti Rini zoom mukanya." Netizen kalau ngelihat ibu tua diusir pasti langsung ngehujat Bima habis-habisan. Kemudian disusul suara Ibu Sri yang dingin dan menakutkan,
bikin dia semalu mungkin. Gengsinya Bima itu gede. Kalau dia dihujat banyak orang, dia pasti bakal luluh dan ngasih kita uang. Aku menatap Bima. Wajahnya seputih kertas. Selanjutnya, penyidik memutar rekaman CCTV dari terminal bus. Tampak jelas Ibu Sri menyeret koper berjalan berdampingan dengan Hendra. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan ia sendiri yang proaktif menyerahkan tas jinjingnya untuk dibawakan Hendra sebelum mereka naik ke dalam bus. Di ruangan terpisah, Om Darto dan Tante Tini yang didatangkan sebagai saksi korban juga dimintai keterangan. Om Darto sudah kehilangan arogansinya. Ia bersaksi bahwa Ibu Sri lah yang terus-menerus menjamin bahwa investasi itu pasti aman. Kalau hilang, saya yang ganti. Ujar Darto menirukan omongan Ibu Sri. Sementara Tante Tini menangis terseduh-seduh. Ia mengaku memberanikan diri menggadaikan sertifikat rumahnya hanya karena percaya pada Ibu Sri, apalagi Ibu Sri selalu memamerkan bahwa dirinya rutin mendapat bonus dari bisnis tersebut. Mbak Rini, yang ketakutan akan ikut terseret pasal pidana, menyerahkan seluruh bukti percakapan di grup WhatsApp keluarga besar. Di sana tertera jelas pesan-pesan instruksi dari Ibu Sri, kumpulin aja uangnya dulu. Atasan bilang bulan ini profitnya besar. Kalau nggak gabung sekarang, nyesel seumur hidup. Dan satu pesan yang paling membuatku merinding. Nanti kalau sampai meledak masalahnya, kita kabur aja ke Jakarta, ke rumah Bima. Dia nggak akan berani nelantarin ibunya sendiri. Bukti demi bukti dijatuhkan bagaikan sebongkah batu besar. Ibu Sri tak bisa lagi menangis dibuat-buat. Ia hanya duduk termangu, wajahnya kelabu pucat. Kedua tangannya mencengkeram erat pinggiran kursi, hingga akhirnya ia merosot ke lantai. Tapi, kejatuhannya bukan karena rasa penyesalan. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah kelemahan fisik dari seseorang yang sadar bahwa tak ada lagi jalan keluar yang tersisa. Ibu Sri merangkak mendekati Bima, tangannya menggapai-gapai ingin menarik ujung celana anaknya. Bima, tolong bilang ke polisinya, Bim. Bilang ke mereka ibumu ini udah tua, cuma hilaf aja. Jangan sampai ibu dipenjara. Ibu ini yang ngelahirin kamu, Bim. Bima memejamkan matanya, seluruh tenaga di tubuhnya seolah terkuras habis. Setelah hening yang cukup lama, ia membuka mata, dan dengan suara parau ia berkata, untuk pertama kalinya seumur hidup Bima nggak bisa nyelamatin ibu lagi. Ibu Sri mendongak kaget, matanya dipenuhi kepanikan. Kamu mau ninggalin ibu gitu aja? Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku seolah mencari pijakan agar dirinya tidak rubuh. Bima nggak ninggalin ibu? Bima cuma nggak bisa terus-terusan ngebayar dosa-dosa ibu. Mendengar kalimat itu, aku tahu pada detik itulah, Bima telah secara sadar memotong tali beracun yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Tali yang diberi nama kekeluargaan, namun hakikatnya digunakan untuk mencekik dan memanipulasi ruang geraknya sampai ia kehabisan napas. Ketika bukti-bukti terakhir diletakkan di atas meja, tidak ada lagi perdebatan di ruang penyidikan itu. Udaranya terasa begitu berat sampai-sampai rasanya bernapas pun terdengar bising. Ibu Sri duduk terperosok di kursi, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat bagai mayat. Namun, yang paling mengerikan bagiku bukanlah penampilannya yang mengenaskan, melainkan tatapan mata kerabat-kerabatnya sendiri. Baru kemarin pagi mereka berbaris di belakangnya, menekan kami berdua habis-habisan. Mereka mengutuk Bima sebagai anak durhaka, menyindirku sebagai menantu perhitungan, dan menjadikan dua balita sebagai tameng demi mendobrak pintu kami. Namun hanya dalam waktu semalam, saat mereka menyadari bahwa Ibu Sri lah sang penerima komisi, sosok penjamin, dan pengumpul uang yang berniat kabur meninggalkan mereka, semua sanjungan itu berubah menjadi kebencian yang mendidih. Om Darto adalah yang pertama kali lepas kendali. Ia menerjang maju ke arah meja, matanya merah menyala, telunjuknya yang bergetar ditodongkan tepat ke wajah Ibu Sri. Mbak bilang investasi ini pasti aman. Mbak bilang sesama keluarga harus saling percaya. Sekarang rumahku disita, sertifikat ditahan bank, terus Mbak mau tanggung jawab gimana? Ibu Sri mendongak, bibirnya gemetar. Aku juga rugi, toh. Emangnya aku seneng, aku juga ditipu sama si Hendra. Om Darto tertawa bengis, tawa yang seakan tercekat di tenggorokannya. Mbak rugi apanya? Mbak dapat komisi hampir 900 juta, berani-beraninya Mbak bilang rugi. Rumahku disita. Anakku nggak punya tempat tidur. Istriku nangis sampai pingsan berkali-kali, sementara Mbak malah asyik seret koper kabur sama bos penipu itu. Mbak anggap kami sekeluarga ini orang bodoh yang gampang dibuai? Tante Tini yang duduk di sudut ruangan memeluk lututnya sambil menangis terseduh-seduh. Ia tak lagi terlihat seperti bibi cerewet yang kemarin menyerang kami di lobi apartemen. Di depan mataku saat ini, ia hanyalah seorang wanita parubaya yang terpojok di ujung keputusasaan, perpaduan antara marah, malu, dan ketakutan.
Ia terus meracau mengulang kalimat yang sama, anak-anak mau tinggal di mana sekarang? Rumah hilang, uang juga ludes. Mukaku mau ditaruh di mana pas ketemu orang-orang kampung? Aku menoleh ke arah dua bocah kecil yang sedang duduk ketakutan di lorong luar, ditemani seorang polisi wanita. Mereka masih sangat kecil, mata mereka bengkak karena terlalu banyak menangis, tangan mungil mereka saling berpegangan erat. Mereka tak paham urusan orang dewasa, yang mereka tahu, sejak kemarin mereka diseret bolak-balik dari kampung ke Jakarta, menyaksikan pertengkaran, melihat rentenir, dan kini berakhir di kantor polisi. Hatiku terasa teriris. Tepat saat itu, Mbak Rini berjalan tertatih mendekati Bima. Tak ada lagi sisa-sisa kesombongannya saat ia memegang ponsel untuk menyiarkan live stream palsu kemarin. Matanya merah bengkak, rambutnya acak-acakan, suaranya bergetar memelas. Bima. Mbak mohon, Bim. Tolong suruh orang-orang take down video klarifikasi kamu. Netizen ngamuk ngehujat Mbak habis-habisan. Mereka sampai nemu alamat tempat kerja Mbak, neror teman-teman Mbak. Mbak tahu Mbak salah, Bim. Tapi Mbak ngelakuin itu murni karena disuruh Bu Desri. Bima menatap wanita itu lama sekali. Sorot matanya tak lagi berkilat oleh amarah meledak-ledak, melainkan dingin dan memancarkan kelelahan yang luar biasa. Waktu Mbak ngerekam ibuku nangis demi fitnah rumah tanggaku, apa Mbak mikirin konsekuensinya? Mbak Rini menunduk dalam-dalam, tak sanggup menjawab. Bima melanjutkan, apa Mbak mikirin nasib Caca? Apa Mbak mikirin perasaan istriku? Mbak membiarkan ratusan orang asing memaki-maki perempuan yang gak punya salah apapun. Hanya karena Mbak mau maksa aku buka pintu dan nyerahin uang. Sekarang, giliran Mbak yang balik dihujat, baru Mbak ngerasa sakit? Mbak Rini menangis pecah, kedua bahunya bergetar hebat, namun kali ini, tak ada satupun yang melangkah maju untuk menenangkannya. Ada jenis air mata yang datangnya sudah terlalu terlambat, hingga tak lagi punya daya untuk meluluhkan hati siapapun. Aku menarik lengan kemeja Bima pelan. Bima menoleh ke arahku, raut wajahnya masih kaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu bersuara dengan pelan tapi cukup jelas agar didengar seisi ruangan. Dua anak kecil itu nggak bersalah. Kalau memang mendesak, saya dan Bima bisa bantu sedikit biaya sementara buat makan anak-anak dan nyari tempat kos sementara untuk beberapa minggu ke depan. Tapi saya perjelas, uang itu murni untuk membantu anak-anak, bukan untuk nalangin utang orang dewasa. Om Darto dan Tante Tini serentak menengadah menatapku. Di mata mereka tergambar keterkejutan yang berujung pada rasa malu yang teramat sangat. Mungkin mereka sama sekali tak menyangka, menantu yang kemarin mereka caci maki pelit dan perhitungan, justru menjadi orang pertama yang memikirkan nasib anak-anak mereka. Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Benar, anak kecil nggak salah. Tapi uang bantuannya bakal aku transfer langsung ke pihak sekolah atau pemilik kos. Aku nggak akan ngasih uang tunai sepeser pun ke tangan siapapun. Aku tahu Bima mengatakan itu demi menutup rapat setiap celah agar mereka tidak bisa memanfaatkan niat baik kami lagi. Setelah melewati begitu banyak rentetan pengkhianatan, kebaikan hati pun harus dipagari. Bukan karena kami berubah jadi kejam, melainkan karena kebaikan tanpa batas pasti akan kembali dijadikan pijakan bagi orang lain untuk menginjak-injak kami. Penyidik kemudian bertanya pada Bima, apakah ia ingin mengajukan penangguhan penahanan atau memberikan bantuan finansial untuk kasus ibunya. Bima berdiri mematung untuk waktu yang sangat lama. Kulihat jemarinya sedikit bergetar, namun saat ia menjawab, suaranya sangat lugas. Saya akan carikan pengacara untuk memastikan proses hukum ibu saya berjalan sesuai aturan, tidak difitnah, dan tidak ada paksaan. Tapi saya nggak akan pakai uang atau relasi saya buat intervensi hasil hukum. Sejauh mana ibu saya bersalah, sejauh itu pula ia harus menanggung hukumannya. Mendengar keputusan itu, Ibu Sri seolah baru saja ditampar telak di wajahnya. Ia melompat bangun, mengarahkan telunjuknya padaku, dengan suara parau yang menyayat, "Kamu puas sekarang? Kamu udah hancurin rumah tanggaku. Sejak kakimu nginjek rumah keluarga ini, anakku jadi berubah durhaka kayak gini." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut, marah, atau merasa perlu repot-repot menjelaskan. Aku hanya melihat sosok seorang wanita paruh-baya yang telah melangkah terlalu jauh demi keserakahannya sendiri, namun tetap menolak melihat tangannya sendirilah yang telah merubuhkan segala-galanya. Aku menjawab perlahan, "Nggak ada yang menghancurkan keluarga ibu. Yang menghancurkannya adalah orang yang menempatkan keserakahan di atas nasib anak cucunya. Yang menghancurkannya adalah orang yang sadar dirinya salah, tapi malah narik keluarganya buat tenggelam bareng. Tolong jangan melimpahkan kesalahan pada saya lagi, Bu. Saya nggak pernah tanda tangan surat utang, saya nggak pernah bujuk orang buat investasi bodong, dan saya nggak pernah nyuruh ibu bikin drama pemerasan buat nipu anak kandung ibu sendiri.
Ibu Sri berdiri kaku. Mulutnya menganga. Tetapi tak ada satu kalimat pembelaan pun yang bisa ia keluarkan. Tak lama, ia menangis. Kali ini tangisannya tidak nyaring, tidak juga sengaja dikeraskan untuk menarik perhatian. Tangisan itu mengecil, tersendat-sendat di tenggorokan. Namun untuk kali ini pula, tak ada satu orang pun yang berlari memapahnya. Om Darto memalingkan wajah. Tante Tini mendekap dadanya sambil menangis dalam diam. Mbak Rini menunduk tak berani melihat. Orang-orang yang dulunya berdiri di belakangnya untuk menekan Bima, kini menatapnya dengan pandangan kelelahan dan penuh kebencian. Bima menggenggam tanganku, telapak tangannya sedingin es. Ayo kita pulang, Nat. Aku mengangguk. Kami berdua melangkah keluar menuju lorong. Caca yang sedang duduk di bangku panjang, langsung berlari menghampiri saat melihat kami, memeluk erat kaki Bima. Bima membungkuk, mengangkat Caca ke dalam pelukannya. Ia memeluk putrinya dengan sangat erat, seolah takut jika ia lengah sedikit saja, anak ini juga akan terseret ke dalam pusaran kelam dunia orang dewasa. Di belakang kami, Ibu Sri memanggil nama anak laki-lakinya. Awalnya panggilan itu tersendat pilu, kemudian memudar menjadi isakan parau. Bima, Bima, jangan tinggalin ibu. Langkah Bima terhenti sepersekian detik. Aku bisa merasakan seluruh otot tubuhnya menegang. Namun kemudian, ia hanya merengkuh Caca lebih erat, tangan satunya lagi menggenggam tanganku kuat-kuat. Kami melangkah maju menuju pintu keluar. Dan kali ini, Bima tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Beberapa bulan kemudian, kasus penipuan di kampung halaman perlahan-lahan mulai menemui titik terang. Hendra Serigala dan komplotan di balik sindikat investasi bodong tersebut ditangkap atas tuduhan penipuan massal. Korbannya tidak hanya kerabat Bima, tapi puluhan keluarga lain. Paket investasi yang terlihat mewah, seminar-seminar yang menjanjikan cepat kaya, serta janji keuntungan besar yang terasa seperti mimpi. Pada akhirnya hanya menyisakan sertifikat rumah yang digadaikan, rumah yang disita, dan orang-orang yang harus menatap kosong ke masa depan dengan tangan hampa. Ibu Sri juga diperiksa intensif terkait perannya sebagai agen perekrut, penerima komisi upline, dan dugaan menyembunyikan aliran dana. Aku tidak tahu persis seberapa berat hukuman yang akhirnya harus ia tanggung, biarlah itu menjadi urusan pengadilan negara. Namun yang aku tahu pasti, sejak kejadian malam itu, Bima menjadi sosok yang jauh lebih pendiam. Ia tidak pernah lagi menyebut ibunya dengan nada penuh amarah. Ia juga tidak pernah menangis. Ia hanya lebih banyak terdiam, terutama di malam-malam sepi ketika Caca sudah terlelap dan apartemen kami hanya diisi oleh suara detak jam dinding. Suatu malam, aku melihatnya duduk sendirian di balkon, memandangi segelas teh yang sudah mendingin. Aku melangkah keluar dan menyampirkan jaket ke bahunya. Bima tidak menoleh, ia hanya bergumam pelan. Aku masih anaknya ibu, Nat. Tapi aku nggak bisa lagi ngebiarin ibu nyakitin istri dan anakku untuk kesekian kalinya. Mendengar kalimat itu, dadaku sesak. Aku tidak pernah memaksanya untuk membenci ibunya. Seburuk apapun kesalahan Ibu Sri, beliau tetaplah wanita yang melahirkan dan membesarkannya. Ada ikatan darah yang tidak bisa diputus dengan sekali tebas. Tapi aku juga sangat paham, ikatan darah tak seharusnya menjadi dalih untuk memaksa seseorang terus-menerus menelan penderitaan sepanjang hidupnya. Bima masih mengirimkan barang-barang kebutuhan pokok untuk ibunya melalui kuasa hukumnya, obat-obatan, pakaian ganti, dan sedikit uang saku bulanan sesuai aturan rutan hanya hal-hal yang benar-benar esensial. Namun ia tidak pernah membesuk ibunya secara langsung. Ia juga melarang keras pihak sana untuk mencoba menghubungi aku dan Caca. Ini bukan bentuk kekejaman, melainkan kesadaran penuh. Ada luka-luka yang jika belum mengering sempurna, jangan biarkan orang yang menorehkannya kembali menyentuh luka tersebut. Seiring waktu, suasana apartemen kami perlahan kembali damai. Bima mengganti seluruh password smart door lock rumah kami. Ia juga mendaftarkan ulang kebijakan akses tamu pada manajemen gedung, building management. Ia berkata padaku bahwa mulai sekarang, siapapun yang ingin berkunjung ke rumah kami baik dari pihak keluargaku maupun keluarganya harus mengabari jauh-jauh hari dan harus mendapat persetujuan dari kami berdua. Aku tidak menganggap hal itu sebagai tindakan yang dingin. Sebaliknya, untuk pertama kalinya aku sungguh-sungguh merasa bahwa apartemen ini akhirnya sepenuhnya menjadi rumah kami. Kami berdua juga sepakat membuat sistem keuangan rumah tangga yang baru. Anggaran untuk kebutuhan dapur, uang pendidikan Caca, cicilan KPR, tabungan darurat, hingga pos dana sosial, keluarga, semuanya dipisah dengan transparan. Menolong keluarga itu boleh, tapi harus punya alasan yang masuk akal, ada limitnya, dan sama sekali tidak boleh mengorbankan stabilitas dapur keluarga inti kami. Melewati begitu banyak kepahitan, aku semakin tersadar bahwa urusan uang, jika tidak transparan di awal, perlahan tapi pasti akan mengubah kasih sayang keluarga menjadi belenggu utang budi yang mencekik.
Caca butuh waktu cukup lama untuk benar-benar menghilangkan rasa trauma. Beberapa kali, ketika bel pintu tetangga berbunyi, anak kecil itu tersentak kaget dan langsung berlari memeluk kakiku. Aku harus memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya, dan terus meyakinkannya bahwa rumah kita sekarang sudah aman, tak akan ada lagi orang asing yang bisa menerobos masuk sembarangan. Anak sekecil itu belum paham kerumitan dunia orang dewasa, tapi mereka memiliki insting yang sangat kuat untuk merasakan ketidakamanan di sekitarnya. Suatu malam, saat kami bertiga sedang duduk di atas karpet ruang keluarga merakit mainan balok Lego, Caca tiba-tiba mendongak dan bertanya lugu. "Ayah, Nenek Sri masih sayang Caca nggak, ya?" Pertanyaan tiba-tiba itu membuat gerakanku dan Bima seketika terhenti. Balok Lego di tangan Bima terlepas jatuh ke karpet. Ia menatap anaknya lama sekali, sorot matanya merupakan perpaduan antara kasih sayang yang tulus dan luka batin yang dalam. Lalu, ia menarik Caca ke dalam pangkuannya dan memeluknya dengan erat. "Nenek menyayangimu dengan cara yang nenek tahu, nak. Tapi ayah dan ibu akan menyayangimu dengan cara yang tidak akan pernah melukaimu." Aku memalingkan wajah, membiarkan air mataku menetes dalam diam. Jawaban itu tidak menyalahkan siapapun, tidak terdengar pahit, tapi juga tidak memoles kenyataan pahit yang ada. Itu terdengar sederhana, bagaikan sebuah ikrar. Sebuah janji suci bahwa mulai hari ini dan seterusnya, gadis kecil itu akan tumbuh di sebuah rumah yang memiliki batasan tegas, yang penuh perlindungan, dengan kasih sayang yang tulus tanpa embel-embel pemaksaan. Setelah melewati semua ini, aku tak lagi beranggapan bahwa keluarga adalah pintu yang wajib terbuka tanpa syarat kapan saja. Keluarga memang tempat kita saling berpegangan di saat badai datang. Tapi keluarga bukanlah dalih bagi siapa saja atas nama ikatan darah untuk berhak menginjak-injak hak dan kedamaian anggota keluarga lainnya. Pintu rumah boleh terbuka demi rasa kemanusiaan, demi empati, demi kebaikan budi. Tapi apabila yang menanti di balik pintu itu adalah keserakahan, manipulasi, serta kelicikan untuk menyeret pasangan dan anak kita ke dalam jurang, maka mengunci pintu rapat-rapat adalah bentuk pertahanan terbaik demi menjaga keutuhan keluarga. Aku pun mulai memaknai kembali kata berbakti. Berbakti bukanlah menjual rumah tempat berlindung istri dan anak demi menutupi kecerobohan orang tua. Berbakti juga bukan berarti harus diam menunduk saat kerabat terus-menerus berbuat salah hingga merugikan banyak orang lain, lalu melabeli tindakan diam itu sebagai wujud rasa hormat. Kadang-kadang, wujud tertinggi dari rasa berbakti adalah dengan berani berkata tidak. Berani merentangkan tangan di tepi jurang dan menahan orang yang kita sayangi agar tidak melangkah jatuh lebih dalam lagi. Walaupun keputusan itu terasa sangat menyayat hati kita sendiri. Malam ketika ibu mertuaku menelepon dan memberitahu bahwa dia beserta 5 orang kerabat dari kampung akan menumpang selama 1 bulan. Aku sempat mengira itu hanyalah riak pertengkaran menantu dan mertua biasa. Sama sekali tak kusangka bahwa di balik telepon itu, tersembunyi sebuah badai raksasa yang siap memporak-porandakan kami. Namun, di tengah amukan badai itulah aku bisa melihat seberapa jauh pria yang kunikahi ini telah bertumbuh. Ia bukan lagi lelaki yang hanya bisa diam dan menahan diri demi kedamaian palsu. Ia berani berdiri tegak di depan pintu rumahnya, membela istri dan anaknya dengan akal sehat dan keberanian yang luar biasa. Perjalanan hidup ke depannya sudah pasti tidak akan sepenuhnya mulus. Akan tetap ada hari-hari yang melelahkan, ada cicilan KPR yang menanti dibayar, dan ada luka batin yang butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh sempurna. Namun, setiap malam, melihat Bima duduk menemani Caca, dengan sabar mengajari putrinya menyusun balok Lego satu demi satu, aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya perlahan-lahan meresap ke dalam hatiku. Mungkin kedamaian tidak bermakna ketiadaan badai sama sekali. Kedamaian adalah, setelah semua badai berlalu, orang-orang di dalam rumah masih saling menggenggam tangan, sadar sepenuhnya mana yang harus dipertahankan mati-matian, dan mana yang harus direlakan untuk pergi. Dan bagiku, hal yang paling berharga bukanlah unit apartemen 3 kamar tidur ini. Hal yang paling berharga adalah, di balik pintu apartemen ini, aku dan suamiku akhirnya belajar cara sejati untuk melindungi rumah tangga kami.